Ya. Nah, sebelum saya panggilkan guest speaker kita malam hari ini ya, beliau ini saya akan cerita sedikit latar belakangnya ya, buat teman-teman yang baru pertama kali mungkin ya bergabung. Saya ucapkan selamat datang ya di acara talk show 501 Indonesia. Pastikan malam hari ini adalah malam perubahan hidup Anda ya. Kenapa? Karena nanti Anda akan melihat sosok seseorang yang amat sangat luar biasa dengan latar belakang yang biasa-biasa aja ya. Beliau ini latar belakangnya sebelum di NIJ ya, tahun 98 beliau sebagai ya. Oke, kita lanjut ya. Tahun 98 latar belakang beliau awalnya sebagai housekeeper di Hotel Mulia Jakarta ya, dan waiters di Hotel Mandarin Orchard Singapura sebagai tenaga on job training. Itu awalnya ya. Dan di 2001 sebagai waiters di Hotel Parkland Casablanca Jakarta yang sudah bangkrut. Ya waktu itu gajinya masih 2,3 juta per bulan ya sebagai karyawan hotel. Dan di tahun 2002 beliau ini memutuskan menjadi profesional networker di 3 perusahaan MLM ya. Hanya bertahan 5 tahun dan di 2007 beliau sempat menjalani pekerjaan sales Infocom ya dengan gaji 650.000 per bulan. Wow. Dan pernah juga menjadi seorang sales book PT Wismale Gift Tama ya. Jadi di souvenir gift book seperti itu. Waktu itu gajinya 1,5 juta per bulan untuk Mas Joko ini ya. Dan di 2009 beliau juga pernah terjun kembali menjadi profesional networker ya. Dan di 2012 beliau menemukan sebuah kendaraan bisnis yang mampu merubah kehidupannya beliau, yaitu bergabung dengan NIJ. Ya, jadi tahun 2012, berarti kurang lebih sekitar 9 tahun beliau di bisnis ini ya. Dan apa aja sih yang sudah beliau dapatkan ya di awal-awal setahun 2 tahun pertama, beliau ini menjadi seorang distributor yang amat sangat berprestasi teman-teman. Ya, beliau pernah menjuarai dunia penjualan mesin paling banyak dan tercepat di bulan Juli 2013 pada saat itu Jepang ya penghargaannya. Dan beliau juga pernah menjadi NIJ distributor peraih tertinggi di Asia Pasifik Desember 2013 di Hong Kong. Wow, sudah melalang buana ya. Dan memecahkan rekor satu-satunya orang Asia yang menjual mesin sampai 1.000 unit lebih masih dalam hitungan 8 point bulan April 2014. Dan juga beliau pernah menjadi juara dunia di kelas 6A2 ya, mewakili Indonesia bulan Juni 2014 di Okinawa, Jepang. Dan juga menjadi undangan pembicara di Hawaii, Ohio, Amerika Serikat, dan Singapura ya. Jadi beliau ini sudah menjadi pembicara internasional di NIJ ini. Dan juga memiliki kelebaran bisnis paling besar di Indonesia dengan peringkat 6A9-4 ya, atau 6A9-4. Oke, nah buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih bingung ya. Ini apa sih, saya diundang sama teman saya, ini acara apa dan segala macamnya. Intinya beliau ini adalah seorang pengusaha yang sudah berhasil ya di Indonesia, dan bahkan beliau ini bisa dibilang crazy rich-nya NIJ Indonesia ya. Ya, kenapa saya bilang crazy rich ya? Karena beliau ini selama 9 tahun sekarang ini beliau di NIJ total asetnya kurang lebih 80 M. Saya nggak boleh nyebutin ini sebetulnya ya, tapi karena beliau belum bergabung saya sebutin aja ya. Dan saat ini beliau pun juga sudah punya kendaraan-kendaraan mewah ya. Kalau beliau tahu, kalau Anda teman-teman tahu ya, ini ada B-Class, ada Velfire, dan juga S-Class 2021. Wow. Inspiratif sekali ya malam hari ini. Saya sarankan buat teman-teman semuanya bisa keluarkan catatan ya. Kalau ada yang mau nyatet ya, pastikan tidak ada yang ke toilet ya. Boleh sambil makan silakan, tapi tidak ada yang berkedip, karena kisah dari cerita beliau ini nanti amat sangat menginspirasi dan sudah mengubah hidup banyak orang, bahkan ribuan orang di organisasi bisnisnya ya. Seperti apa profil beliau? Kita lihat dulu video yang satu ini. Silakan Mas Aris. Halo, salam, saya Tredi Joko Cahyadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bercerita sedikit saja kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah terjadi sama hidup saya selama kurang lebih hampir 8 tahun.
Enagic. Seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya, ini dah sebagai bukti buat siapapun yang memang sangat serius mengerjakan bisnis Enagic. Ini perubahan hidup yang akan terjadi sama kita. Jadi yang ada di belakang saya ini hanya efek samping dari sebuah keyakinan, dari sebuah percaya diri, dari sebuah kerja keras, dari sebuah komitmen dan pengorbanan waktu dan tenaga yang semuanya akan sangat sepadan dengan kerja keras Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Yang Bapak Ibu perlukan cuma satu, kemauan keras untuk terus berusaha, jangan pernah berhenti sampai semuanya terwujud. Saya Triadi Djoko Cahyadi, melaporkan dari rumah saya hasil bisnis Enagic. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yeay, luar biasa banget ya. 6ix9ine Dashboard. Ini dia Mas Triadi Djoko Cahyadi. Halo, thank you Halo, Mas selamat Wendy. malam. Selamat Ya, malam ya. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Thank you Mas Wendy. Wah, itu edifikasinya Sama-sama. mengerikan sekali Mas Wendy ini. Thank you. Ya, selamat jadi malam. saya jadi grogi saya. Ya. Malam Ini semuanya. saatnya Mas Joko ya, sudah dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Ya. Bisa sukses Mas Joko. Oke. Alhamdulillah. Jelas semua ya, suaranya Mas Joko semua ya. Oke. Gimana kabar Mas Joko? Alhamdulillah sehat walafiat. Pastinya semangat tidak pernah berhenti dari pertama saya bergabung dengan bisnis ini sampai detik ini, sampai hari ini. Wow, 9 tahun Mas Joko ya? 9 tahun sudah tanpa 9 terasa. tahun sudah. Kayaknya Tanpa baru terasa. kemarin baru bergabung. Kalau kemarin masih langsing Mas, Itu dia tuh, mengikuti peringkatnya. peringkat ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang sudah menjadi seorang distributor, kenal banget siapa sosok beliau ini ya. Cuma buat teman-teman yang baru bergabung mungkin ya, yang mungkin baru mengenal konsep bisnis Enagic ini seperti apa dan ingin menggali informasi lebih banyak lagi, saatnya malam hari ini tepat banget ya buat teman-teman belajar banyak dari sosok leader yang luar biasa ini ya. Dan sekarang saya sudah menghadirkan beliau malam hari ini. Dan saya pengen berkenalan dulu nih Mas Joko nih, buat teman-teman yang baru nih bergabung pada malam hari ini. Siapa sih Ya. Mas Joko? Boleh kenalan nih Mas, silakan. Selamat malam teman-teman, khususnya yang baru pertama kali gabung acara 501 Sistem Indonesia. Saya biasa dipanggil Mas Joko, tapi jangan pakai tak UU ya. Jadi saya Enagic Distributor. Sama Oke. seperti banyak teman-teman yang pada malam hari ini bergabung dengan acara talk show bersama Mas Wendy Yap. Jadi saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara, lahir di Jakarta. Ya, lahir dari keluarga yang biasa saja, bukan yang istimewa. Orang tua saya pensiunan pegawai negeri dua-duanya, dan saya menikah dengan satu istri pastinya. Dan sampai hari ini saya sangat bersyukur sekali karena ada sebuah perusahaan dari Jepang yang memang benar-benar merubah hidup kami sangat-sangat luar biasa dalam waktu yang sangat spektakuler dan singkat menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan manfaat berkah dari acara yang akan berlangsung sampai jam 9 nanti. Gitu kira-kira. Oke. Yes, itu perkenalan singkat dari Mas Joko ya. Artinya teman-teman sudah tahu sendiri ya. Beliau berangkat dari orang biasa-biasa saja ya. Mungkin sama seperti kita sekarang ini ya. Namun apa sih yang membuat beliau bisa berubah ya, bahkan bisa merubah hidup ribuan orang. Nah, saya pengen gali lagi nih informasinya nih Mas Joko nih. Sebetulnya sejak kapan sih Mas Joko ini terjun sebagai distributor Enagic, Mas Joko? Ya, saya bergabung dengan bisnis Enagic itu tahunnya itu di akhir Desember 2011 dan memutuskan bergabung itu awal tahun 2012. 2012. Dan perkenalan saya dengan Enagic itu benar-benar saya yakini 100% bahwa ini sudah menjadi suratan takdir. Ini kerjaannya Tuhan lah, kalau saya selalu istilahkan. Oke. Karena memang tidak pernah terbersit
sedikit pun bahwa saya akan menemukan sebuah usaha seperti bisnis Enagic yang dari Jepang ini gitu. Jadi pada saat pertama kali saya tahu bisnis ini, saya yakini bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama 10 tahun. Saya berkutat-kutit di bisnis network marketing, dan begitu saya ngeliat bisnis Enagic ini, saya yakinnya bahwa ini adalah jawaban doa saya yang harus segera dieksekusi. Bukan untuk dipikirkan, bukan untuk ditimang-timang, bukan untuk dibahas, tapi untuk dieksekusi gitu. Apa nih Mas Joko yang membuat Mas Joko yakin itu? Karena memang produknya simple, cuman air putih, atau bagaimana Mas Joko pada saat itu? Iya, Yang membuat karena yakin? keyakinan saya sederhana, bukti ya. Sama seperti saya meyakini adanya Tuhan, karena bukti. Bukti alam semesta seluruh dan isinya itu bukti ada kekuatan maha dahsyat di luar sana yang menciptakan ini semua. Karena tidak mungkin ini tiba-tiba terjadi. Begitupun juga dengan bisnis Enagic. Buktinya bahwa perusahaan ini punya produk yang menurut saya ya, di saat perusahaan ini belum ada malah. Dia punya produk di saat perusahaan ini belum ada, yaitu apa? Air putih. Kalau kita bicara air putih, ini kan sumber kehidupan. Fakta nyata produk ini sudah dibutuhkan oleh umat manusia, oleh makhluk hidup ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini produknya ini dibutuhkan. Mau situasi kondisi negara kayak apapun, produk ini akan dicari sama manusia. Itu Mas. Makanya saya begitu tahu produknya seperti ini, wah, saya benar-benar yakin 1.000.000% bahwa saya pasti akan bisa membuat hasil. Ya, saya pernah dengar sedikit juga waktu itu kan kondisinya belum ada kantor di Indonesia. Bagaimana Mas Joko meyakinkan diri Mas Joko ini bisnis bakal jalan gitu? Sedangkan tawaran bisnis di luar sana banyak, kalau nggak ada kantornya kan kita biasanya was-was ya. Gitu. Betul Mas. Karena keyakinan saya bisnis ini akan berjalan. Ini sebenarnya jalan atau tidaknya bisnis ini tidak ada urusannya sama kantor yang saya percaya saat itu. Urusannya 100% itu karena produk, attitude saya, keputusan yang saya ambil, dan take action yang saya akan lakukan. Karena ada kantor sekalipun, kalau misalnya saat itu saya tahu tentang bisnis ini, dan saya tidak melakukan apa-apa, ya hidup saya juga tidak akan ada perubahan apa-apa. Artinya kantor itu tidak menentukan apa yang kita akan putuskan ini akan mempunyai hasil atau tidak, tapi action kita. Dan saya yakin walaupun tidak ada kantor saat itu, tantangan yang akan dihadapi adalah yang paling besar adalah diri saya sendiri. Mau ada kantor, mau nggak ada kantor, sama aja Mas. Karena di usia saya saat itu sudah 34 tahun, 4 tahun kontrak tidak ada perubahan apa-apa, saya kebetulan lagi punya dendam yang sangat luar biasa, bukan sama orang lain, tapi sama diri saya sendiri. Saya di titik-titik poin tuh udah yang muak dengan apa yang saya jalani, karena saya belum bisa memberikan apapun buat orang tua saya saat itu. Makanya begitu tahu bisnis Enagic, saya meledak. Kerjanya udah punya waktu dan ruang untuk hal-hal yang tidak bisa membuat saya menjadi lebih baik. Makanya kepala saya isinya cuma satu. Dari pertama saya gabung sampai hari ini cuma presentasi. Jadi memang timingnya pas banget waktu itu ya, Mas Joko memang sedang membutuhkan perubahan hidup dan Enagic ini hadir ya. Yes. Pas banget. Ya, mungkin teman-teman yang lain pun banyak yang merasakan itu ya. Nah, apa yang membuat Mas Joko ya tadi ya tertarik, terus padahal latar belakang pendidikan atau pekerjaan waktu itu kan nggak ada hubungannya nih Mas? Betul, betul sekali. Apalagi bukan pebisnis ya. Ada satu penyampaian dari teman saya dulu ya, yang membuat saya itu shock, kaget, bahkan membuka pikiran saya sampai dia pernah bilang, bro, kalau lu pengen tahu hidup lu 5-10 tahun ke depan di tempat lu kerja itu gampang bro. Lu ngobrol, lu cari tahu hidupnya atasan lu, kurang lebih hidup lu bakal sama. It's very simple, ini sederhana banget gitu Mas Wendy. Tapi aku tuh nggak pernah kepikiran untuk
mempertanyakan soal ini. Karena kan aku kan bukan paranormal, aku bukan Tuhan yang tahu 5-10 tahun lagi kira-kira gambaran hidupku seperti apa. Pada saat temanku ngomong kayak gitu, aku kaget gitu loh. Dan akhirnya aku jadi penasaran, pengen nyari tahu. Dan pada saat aku nyari tahu, jawaban dari atasanku saat itu, yang dimana itu adalah posisi yang aku akan ingin capai gitu loh pada saat aku bekerja di bidang perhotelan. Aku shock karena pada saat aku nanya, dia itu malah curhat balik. Gitu. Malah balik. Di dulu zaman saya kerja itu, dia lulusan Amerika, lulusan dari Boston yang saya tahu, lulusan S2 perhotelan dari Boston, dari Amerika. Jadi ya agak-agak, ya maaf saya agak-agak songong lah gitu loh. Tapi saya nggak peduli. Saya samperin dia, saya ketok ruangannya, saya masuk ke dalam, saya tanya. Yang ada dia malah curhat ke saya. Itu yang curhatnya tentang bagaimana dia nggak punya waktu buat anaknya, bagaimana hidupnya habis buat bekerja dan lain sebagainya. Dan pada saat saya mendengar curhatan beliau, saya tergambar kurang lebih, wah hidup saya bakal sama nih. Nggak akan jauh beda pasti gitu loh. Karena pada saat saya mendengar hal itu, saya cuma berpikir, apakah saya nggak punya jalan lain? Apakah ini yang akan saya harus jalani 5-10 tahun ke depan? Jadi saya istilahnya tidak punya kesempatan dan tidak tahu caranya untuk lolos dari lubang jarum ini saat itu. Ya udah, saya tetap berpikir positif. Itu hidupnya dia, siapa tahu saya beda. Gitu aja udah. Tapi ya itu tadi akhirnya, gara-gara itu akhirnya saya galau. Apakah ini gitu? Nah, akhirnya saya iseng tuh, di zaman waktu itu internet tuh masih yang pakai telepon yang bunyi baru nyambung. Aduh, nggak ngalamin saya Mas Joko. Oh nggak ngalamin. Apa itu? Internet apa itu? Internet di Indonesia masih kayak gitu zaman itu. Jadi saya browsing nyari tahu sendiri. Ya udah, saya akhirnya mencoba menata kembali apa sih sebenarnya profesi pekerjaan ini yang, ya saya sih jujur aja, saya pengen jadi orang kaya, cita-cita saya. Jadi berubah total. Dulu waktu kecil pengen jadi pilot, begitu udah ngerasain namanya dunia pekerjaan, tahu bagaimana dapat duit itu nggak gampang, saya rubah. Saya bukan pengen jadi pilot, saya pengen jadi orang kaya. Udah selesai gitu. Dan akhirnya begitu saya browsing di internet, saya ingat banget, ternyata uang yang paling besar itu di semua perusahaan itu ada di sales dan marketing. Yes, setuju banget ya, sales dan marketing ya. Ya buat teman-teman jangan berkecil hati kalau sekarang kondisinya sales atau marketing ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya punya pengalaman? Apakah saya pernah belajar? Nggak ada. Saya nggak ada pengalaman. Saya nggak pernah ngerti dunia sales dan marketing. Saya food and beverage service yang saya tahu. Bagaimana setup makanan, bagaimana setup untuk dinner, bagaimana untuk prepare lunch dan acara event besar dan lain sebagainya, mengorganize kayak gitu-gitulah. Tapi kalau saya nggak mulai untuk belajar, mau kapan lagi? Ya istilahnya bahasa Sundanya adalah there's always a first time that we do in life. Yang artinya setiap orang itu pasti akan pernah mengalami hal pertama kali dalam hidupnya dia. Kalau dia nggak pernah lakukan, dia nggak akan pernah belajar. Dia nggak akan pernah punya pengalaman. Dia nggak akan pernah tahu, dia nggak akan pernah berkembang. Nah itulah yang akhirnya membuat keberanian saya untuk terjun di dunia itu. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya yakin. Ini cuma masalah proses waktu belajar saya, yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Dan itu semua diperlukan niat yang kuat gitu. Oke, Mas Joko, sebagian orang kan kalau udah kerja dengan posisi nyaman gitu kan, mereka percaya diri banget dengan sesuatu yang pasti, yang disebut gaji gitu loh. Apa Mas Joko malah tertarik jadi pengusaha? Ya. Kan lebih enak dapat gaji bulanan. Jangan salah Mas Wendy, walaupun gaji saya kecil, saya pun merasakan yang namanya dunia kenyamanan. Iya.
Kenapa? Karena dunia kenyamanan yang saya dapatkan saat itu, saya nggak perlu mikir. Saya tiap bulan pasti punya income. Betul. Yang perlu saya lakukan hanya bekerja, mengikuti sistem apa yang perusahaan sudah terapkan. Dan saya jalani. Itu zona nyaman yang paling luar biasa yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Makanya pada saat saya mau keluar dari zona nyaman itu, wah, berat, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang kita tidak pahami, sesuatu hal yang kita tidak pernah ada di situ sebelumnya, itu untuk melangkah itu nggak gampang. Karena kenapa? Karena pikiran kita lah yang menghambat itu semua. Pikiran yang kita buat sendiri, karena asumsi yang kita buat. Saya bisa cerita ini bukan soal teori yang saya sampaikan. Saya merasakan yang saat itu, yang sekarang saya share sama teman-teman Bapak Ibu semua. Saya merasakan sekali beratnya untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Betul. Tapi pada akhirnya, pada saat saya memikirkan, mau sampai kapan saya seperti ini? Itu yang bolak-balik ada di kepala saya. Mau sampai kapan kamu begini? Mau sampai kapan? Gitu loh. Karena ujungnya sudah saya lihat. Pada saat di ujung karir saya, di tempat saya bekerja, suatu saat saya akan berhenti bekerja, income saya akan berhenti. Dan pada saat berhenti, kalau Tuhan masih kasih umur saya panjang dan sehat, saya kan masih hidup. Saya masih punya tanggungan. Saya harus mulai lagi dari nol. Saya bilang, ini gila namanya. Membangun sebuah kegiatan pekerjaan bertahun-tahun, suatu saat kita harus mulai lagi dari nol. Dikarenakan tenaga kita sudah tidak dipakai lagi oleh di tempat perusahaan kita bekerja. Apakah ini sebuah keadilan? Tidak. Ini kegilaan menurut saya. Dan saya sadar di usia saat itu umur 25 tahun. Wow, mudah sekali ya. 25 tahun saya sadar. Wah, ini kacau. Seperti bom waktu gitu loh Mas Fendi. Kalau saya membiarkan zona nyaman itu ada di dalam diri saya, ya mungkin sampai hari ini saya masih bekerja sebagai seorang karyawan. Which is, jangan salah tangkap, menjadi karyawan itu tidak ada yang salah. Saya tidak pernah menyalahkan profesi pekerjaannya. Yang selalu saya salahkan adalah slip gajinya. Iya Mas Fendi. Benar. Yang membuat saya takut bermimpi itu karena slip gaji. Ngelihat 2,3 juta itu nggak pernah kepikiran untuk punya Mas Rati. Nggak pernah untuk kepikiran jalan-jalan keliling Amerika. Nggak pernah kepikiran sedikit pun untuk bisa bawa ibu saya jalan-jalan ke luar negeri. Lah buat diri saya sendiri aja pas-pasan Mas. Iya. Itu yang sampai akhirnya saya dihadapkan dengan kenyataan hidup. Kalau saya mau memiliki itu semua, bisa nggak? Bisa Mas Fendi, jangan salah. 2,3 juta itu bisa beli Mas Rati, bisa beli mobil, bisa ngajak jalan-jalan, kalau nyicilnya 150 tahun. Nggak boleh sakit ya? Nggak nyampe segitu Mas. Yeah. Nah itulah yang menjadi pertimbangan saya bahwa saya harus ganti kendaraan. Oke, nah Mas Yoko, pada saat ganti kendaraan nih, apa tantangan terbesar pada saat memulai bisnis ini? Padahal kan dari tadinya kondisinya karyawan. Ya, saya yakin kok tantangan terbesar dalam diri saya ini berlaku untuk semua orang. Itu tadi yang saya bilang, meninggalkan zona nyaman. Sesuatu hal yang biasa kita lakukan, tiba-tiba kita berhenti melakukan tersebut, dan kita memulai sesuatu hal yang baru. Wah, berat ya. Ini nggak gampang Mas. Karena kenapa? Rasa malas untuk memulai sesuatu lagi dari nol itu hal yang paling berat dalam hidup manusia. Aduh, gua harus mulai, berat. Dan itu membutuhkan sebuah tekad yang kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, kitalah satu-satunya yang punya solusinya, bukan orang lain. Kitalah. Karena saya begitu membayangkan hari tua saya miskin, hari tua saya nggak punya uang, hari tua saya istilahnya jadi ngerepotin orang, timbullah rasa ketakutan yang luar biasa.
Timbullah rasa Insecure. ketakutan yang luar biasa dari diri saya yang akhirnya menggerakkan diri saya dari dalam. Iya. Nggak tahu deh siapa yang ngomong, Bill Gates atau siapa gitu. Kita dilahirkan jadi orang miskin, it's okay. Tapi kalau kita akhirnya mati, saatnya tua dan kita mati dalam keadaan miskin, 100% itu salah kita. Dalam, Mbak. Nah, itulah yang menggerakkan saya, karena kalau pergerakan ini datangnya dari luar, nggak akan pernah jadi apa-apa, Mas. Semuanya itu harus terjadi pergerakan dari dalam. Dan pada saat pergerakan ini datang dari dalam, tantangan yang ada, yang saya hadapi saat itu, saya tidak menganggap itu menjadi sebuah tantangan lagi, menjadi sebuah vitamin. Oke, Mas Joko. Terus setelah menjalankan nih, pandangan keluarga, pasangan, terus teman di sekitar gimana nih? Begitu Mas Joko. Ya biasa lah, Mas, namanya belum ada hasil. Gimana nih? Apakah sama kayak teman-teman di rumah juga? Gimana? Ceritain Mas Joko. Sama. Ya, saya itu sampai diledekin sama kakak-kakak saya, sama orang tua saya saat itu. Aduh, kamu. Saat itu saya sempat mau disekolahkan ke Belanda. Orang tua saya sempat marah, khususnya ayah saya saat itu. Udah mau punya masa depan yang bagus, mau sekolah ke luar negeri, malah milih jalanin ngerjain MLM. Terus siapa itu? Wah, waktu itu pernah lagi ada kasus di perusahaan network marketing saya sebelumnya, sampai masuk koran. Wah, itu saya ingat banget, ibu saya bawa koran sambil nunjukin korannya. Nih lihat nih, bisnis kamu nih bermasalah, apa kayak gitu. Tapi nggak bikin masuk ke trauma ya? Trauma itu apa ya? Banyak orang kalau udah pernah gagal di bisnis seperti itu, memulai lagi ketemu kangen motor, akhirnya jadi parno gitu. Wah, saya ya kalau prinsipnya gini, Mas Wendy, saya nggak pernah takut kalau kehilangan uang, Mas. Kenapa? Uang masih bisa saya cari. Tapi saya paling takut adalah kehilangan waktu untuk saya belajar menjadi orang yang lebih baik. Karena kesempatan saya belajar adalah hari ini, bukan besok. Hari ini dan seterusnya, setiap kali saya melakukan sesuatu, itulah adalah proses saya belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya takut kehilangan momen itu daripada saya memikirkan resiko. Kalau saya misalnya kehilangan uang, ya sudah. Nih tangan saya masih ada kok, alhamdulillah. Mulut masih bisa bicara, fisik saya masih sehat, dan saya laki-laki gitu loh. Please deh. Laki-laki, mana yang laki-laki? Please deh. Laki-laki, please deh. Jangan gelai. Laki-laki, kalau cuma gagal sekali, 2 kali, 3 kali, terus ngeluh, bikin malu aja. Ganti tuh kelamin. Iyalah, kita ini laki-laki. Tugasnya laki-laki itu adalah menjadi ujung tombak keluarga. Gak apa-apa kita susah, yang penting keluarga kita jangan sampai susah. Semangat, yes. Iya dong. Bikin malu aja. Buat apa kita jadi laki-laki kalau kita nggak bisa menjadi sesuatu di keluarga? Oke. Banyak orang nih Mas Joko pengen jadi sesuatu, pengen merubah hidup keluarganya itu, tapi begitu terjadi di sini, skill apa sih yang harus dimiliki untuk memulai di awal, Mas Joko? Saya kan nggak bakat. The facts doesn't count. Saya suka banget kalimat itu, Mas Wendy. Kalau kita sudah punya impian yang sangat besar dan darah kita sampai mendidih, kemudian kita sampai kepikiran terus setiap hari, kita sampai nggak bisa tidur karena memikirkannya, walaupun tidur cuma sejam 2 jam, begitu bangun kita tetap semangat. Itu adalah impian kita, Mas. Dan teknik, cara-cara, apapun itu namanya, nggak ada pengaruh, Mas. Skill nggak perlu berarti ya? Mau skill, mau apa, kikil, apa, nggak ada pengaruh, Mas. Jadi kalau banyak orang yang mengeluh, kalau kita masih memikirkan skill, artinya masih memikirkan teknik, berarti impiannya itu masih belum cukup besar menurut saya loh ya. Oke. Jadi kalau beberapa, seperti saya dulu di awal nih, saya kan nggak pinter ngomong, saya kan nggak punya banyak temen, saya kan nggak keren kayak Mas Joko, casis gitu ya. Saya banyak hal lah, orang biasanya terbentuk dengan skill di awal itu.
itu bisa dipatahkan ya kalau impian kita besar ya. Wah, gini deh. Nih ya, saya akan kasih contoh satu cerita ya. Nyun Sewu nih, Mas Wendy ini punya putra atau putri kan? Putra ya. Yes. Misalnya lagi jalan-jalan nih di hutan. Nggak tahu tiba-tiba tanpa sadar, Mas Wendy ngelihat harimau yang siap menerkam anaknya Mas Wendy. Wah. Kira-kira nih, aku pengen tahu nih, apa yang akan Mas Wendy lakukan pada saat Mas Wendy ngelihat harimau tersebut siap menerkam anaknya Mas Wendy? Ya, sepersekian detik mungkin kalau memang keburu saya tarik bawa lari, kalau nggak keburu saya hajar. Nah, Mas Wendy ya. udah nggak memikirkan hal yang lain. Fokusnya cuma satu. Selamat. Menyelamatkan anak yang dicintai. Benar. Mikirin teknik nggak? Ya. Mikirin caranya nggak? Caranya ngomong harimau, kamu pergi dulu. Udah nggak kepikiran apa-apa. Yang ada di kepalanya Mas Wendy cuma satu. Gue nyelamatin anak gue yang gue sayangi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sense of urgency. Misalnya nih, keluarga kita ada yang sakit harus dioperasi. Dan dokter langsung memvonis, Pak, Bu, Bapak ini harus segera dioperasi. Kalau tidak, taruhannya nyawanya melayang. Dan biaya operasinya itu 150 juta. Oh no. Kira-kira nih, kalau itu terjadi sama kita, apa yang akan kita lakukan? Nyari 150 juta uangnya atau untuk menyelamatkan orang yang kita sayangi? Kita udah nggak kepikiran lagi 150 juta itu mahal atau murah, Mas. Tapi kita perlu 150 juta itu untuk nyelamatin orang yang kita sayangin. Jadi nilainya itu nggak ada 150, tapi fokusnya sama orang yang kita mau selamatkan. Betul. Ini mindset ya, Mas. The dreams are big enough, the facts doesn't count. Itu yang saya maksud. Dan itulah yang harus dimiliki oleh seorang energetic distributor, siapapun itu. Itu kita semua punya kekuatan itu yang dikasih sama Tuhan. Kekuatan sense of urgency, compelling reason, big dreams, yang selama ini terkubur dalam-dalam karena aktivitas kita dalam bekerja. Go come back home. Pergi ke kantor, pulang kerja, pulang ke rumah, pergi ke kantor, itu selama puluhan tahun. Lupa dia. Gitu loh, Mas. Oke, Mas Joko, lanjut. Sekarang mungkin lebih ke teknis ya. Bisnis ini kan bicara tentang kesehatan, bicara tentang menyembuhkan banyak orang. Sebenarnya begitu kita terjun di usaha ini kan, ada nggak sih latar belakang khusus gitu emang harus dari paling nggak tahu tentang pola hidup sehat atau bagaimana? Latar belakang apa sih yang cocok untuk mulai bisnis ini, Mas? Kalau menurut saya, Mas Wendy ya, saya based on my experience nih, bisnis ini ya ada orang bilang ini bisnis ini tentang kesehatan. Tapi buat saya pribadi, bisnis ini tentang apa yang kita pikirkan. Energetic bisnis itu mengikuti cara kita berpikir, sama seperti bagaimana kita memikirkan tentang diri kita. You are what you think. Anda adalah apa yang kita pikirkan. Jadilah konsep bisnis yang ada di kepala kita. Nah, karena kebetulan waktu saya tahu di umur 34 waktu mau menjalani bisnis ini, saya belum merasakan yang namanya perubahan hidup dalam hidup saya. Akhirnya saya punya rasa capek yang luar biasa, membuat asumsi, membuat pikiran-pikiran yang akhirnya terjebak diri saya sendiri, tidak ada progres dan lain sebagainya. Saya akhirnya membuat pikiran saya sampai di titik nol pasrah. Di titik nol pasrah, saya akan menjalankan sampai akhirnya saya punya pemikiran saya akan menjalankan bisnis ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan dengan sederhana. Pada saat saya sudah di titik itu, ternyata saya nggak tahu dari mana ini pikiran-pikiran ini.
Ternyata saya mendapatkan gambaran-gambaran yang karena saya sudah memerintahkan otak saya untuk berpikir sederhana, akhirnya bisnis energi itu mengikuti pikiran saya. Contoh, banyak orang, teman-teman yang mencoba mempelajari prospek ketemu orang itu gimana sih? Wah, kan gitu benar. Kita betul. Jadi kan orangnya orang kaya, gitu ya, kan? orang kaya, pejabat, Terus gimana gitu. betul. Dan saya berpikirnya tidak seperti itu, Mas. Oh iya. Saya berpikirnya dengan yang sederhana saya maksud, market atau prospek yang saya hadapin, ini cuma ada dua. Di saat orang mikirnya banyak, saya cuma dua. Orang yang mau sama nggak mau. Orang yang Sederhana percaya itu ya. sama tidak percaya. Oke. Faktanya seperti itu. Mau air kangen ini diminumkan sama orang yang sudah mati, kemudian orang mati itu hidup lagi, tetap aja ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Mau orang tahu kangen water ini bagus ya kayak apapun, tetap aja ada yang mau sama tidak mau, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Problemnya bukan masalah marketnya, problemnya adalah bagaimana cara kita menyikapi market tersebut. Nah, saya cara menyikapi market tersebut adalah dengan menyadari bahwa market yang mau itu ada, market yang tidak mau itu ada, yang saya cari cuma yang mau. Jadi kalau saya ketemu yang tidak mau, saya nggak usah masukin ke dalam hati. Nggak usah baper gitu. Karena kenapa Mas Wendy? Karena kita semua sama-sama tahu bahwa alam semesta dan isinya dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi sampai hari ini masih banyak manusia yang ciptakan Tuhan tidak percaya terhadap Tuhan. Contoh. Benar? Ya. Makanya ada orang-orang komunitas yang disebut ateis, adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu kenapa kita yang jadi baper kalau kita ketemu prospek yang nggak mau? Kenapa kita jadi baper ketemu orang prospek yang nggak percaya? Ya udah, tinggalin aja, kita cari yang mau sama yang percaya. Toh kita nggak minta makan dari mereka. Benar nggak? Toh kita nggak minta duit dari mereka. Kenapa kita baper ketemu orang yang nggak mau? Itu loh yang menyebabkan saya bingung kenapa orang berhenti melakukan presentasi yang paling penting dari bisnis ini. Pikir upline yang nggak bantu, baper. Yang nggak jalan, baper. Semua disalahin. Padahal dia lupa, dia nggak presentasi. Padahal itu yang nggak membuat dia mendapatkan hasil dari bisnis ini. Yes. Gitu loh Mas. Jadi kalau memang ini mewakili pertanyaan nih, banyak orang menanyakan terus bagaimana sih cara menentukan orang yang tepat sesuai dengan market kita? Tadi jawabannya adalah ya tidak ada latar belakang apapun ya. Ya. Temuin banyak orang, jawabannya mau dan tidak mau gitu aja ya. Ya udah. Nggak ada hasil yang, misalnya nih saya cerita, Mas Wendy, presentasi yang efektif tuh begini buat closing orang. Wah, itu saya sampai hari ini kalau ada orang ngasih training kayak gitu, saya bayar 1 miliar. Nggak ada teori yang pas ya. Nggak ada. Faktanya untuk kita mendapatkan hasil yaitu tadi, seberapa banyak kita melakukan edukasi, berapa banyak kita melakukan presentasi, berapa banyak kita melakukan ngundang dan lain sebagainya, itulah yang menentukan hasil. Keren itu malah menurut saya, Mas. Jadi ada orang yang berasumsi, cocoknya ini nawarin orang kaya, cocoknya ini masuk ke rumah sakit. Itu salah besar ya. Tiga Mas Agus Sutanto kemarin, orang yang biasa aja, tapi orang yang luar biasa dari dalamnya, yang bisa membuktikan. Seorang seperti Satpam loh, apakah orang kaya? Enggak. Saya juga bukan orang kaya, tapi orang ganteng. Ngerti ya maksud saya Mas Wedi ya? Enak gitu loh, bisnis dibikin sederhana tuh enak sekali gitu. Wah, kenapa? Karena bisnis energi itu bisnis yang mampu membayar seberapapun income yang kita mau dan kita yakini dan kita bisa dapatkan itu semua sesuai dengan batas pikiran yang kita buat. Kan edan, Mas. Itu yang saya maksud dengan fair, adil.
bisa melahirkan orang-orang ultra kaya ya. Jadi gitu ya. Itu adil. Kenapa? Dia nggak peduli latar belakang sosialnya siapa. Dia nggak peduli agamanya apa. Dia nggak peduli warna kulitnya apa. Itu nggak banyak dunia yang namanya bisnis atau usaha atau pekerja yang punya kebebasan seperti itu dan keadilan seperti itu. Coba kalau di dunia pekerjaan, anaknya inilah yang diangkat menjabat, benar nggak? Ya. Anaknya inilah, bawaannya si itulah, udah kerja puluhan tahun nggak diangkat-angkat, bahkan kita udah kenyang dengar cerita itu. Tapi ya masih tetap aja banyak 95% orang terjun ke situ. Iya. Udah jelas-jelas dia diperlakukan secara tidak adil. Berarti yang salah pekerjaannya apa orangnya? Orangnya. Saya bisa cerita seperti ini karena saya pernah di situ. Bukannya saya tidak menghargai atau jadi sombong. Oh sombong lu Jok, mentang-mentang lu udah nggak jadi karyawan. Enggak, justru saya kasih tahu. Dan ingin membangunkan teman-teman semua. Wake up man. Bangun. Kita itu diciptakan sama Tuhan punya hak dan kesempatan yang sama. Makanya saya ceritain ini. Jangan menjadi seorang employee yang tanpa punya bisnis. Kalau mau jadi employee harus punya bisnis gitu loh. Karena nggak akan ada satu orang pun suatu saat yang akan menolong kita kalau kita sudah tua, kalau sudah pensiun, kecuali diri kita sendiri. Dan bisnis itu harus dibangun hari ini. Ya. Oke, Mas Joko menarik nih bicara masalah bisnis ya. Nah, sebetulnya apa yang membedakan menjadi seorang distributor energi ini dengan bisnis di luaran, Mas Joko? Kan ini banyak ini. Ya, bisnis apapun jenisnya, Mas. Itu semua tergantung manusianya, tergantung kitanya. Semua bisnis itu bagus. Nih contoh, dari tali kalung begini aja, ini ada orang kaya loh. Dari botol kecap begini aja, ada orang kaya. Bener nggak? Dari yang tempat Mas Wendy lagi minum, itu ada orang kaya. Dan itu adalah bisnis. Nah, sekarang kita harus ngelihat sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita. Saya dilahirkan bukan dari anak konglomerat, dari keluarga pegawai negeri. Secara finansial, pas-pasan, bukan kurang juga, bukan lebih juga. Tapi ya, saya tidak mau mendramatisir situasi yang saya alami saat itu, punya utang. Enggak, saya biasa aja kok, biasa aja. Dan saya bersyukur dilahirkan menjadi anak dari kedua orang tua saya sebagai pegawai negeri. Tapi saya punya kelebihan dan kekurangan yang saya miliki saat itu adalah modal. Bukan modal ya dari diri kita ya. Faktanya lu butuh modal untuk yang punya usaha besar. Tapi saat saya memulai usaha apapun itu, sudah ada orang yang sudah memulai sebelum kita. Dan dia akan menjadi kompetitor kita. Kalau disuruh bersaing sudah pasti saya kalah, Mas. Apa? Bikin laundry sudah ada kompetitornya. Bikin restoran sudah ada kompetitornya. Bikin apapun. Ini pemikiran saya loh, Mas ya. Ya. Makanya kalau saya berpikir bisnis konvensional, yang saya pikirkan adalah waktu hidup saya ini, Mas. Argo waktu hidup saya kan terus jalan. Nggak peduli apa yang saya kerjakan, tidak peduli apa yang saya pikirkan. Dia tetap saya akan ketemu besok pagi, siang, malam, besok pagi, siang, malam, dan seterusnya. Nah, di saat saya harus punya usaha, saya harus memikirkan ini, saya pikir kalau saya mulai untuk punya usaha yang ditunggu sama kompetitor dan saya kalah, kalau saya tidak bisa melawan mereka, ya saya harus jadi teman mereka. Oke. Nah, apa yang terjadi? Saya carilah perusahaan yang sudah besar, yang sudah menjadi market leader, dan saya tinggal numpang di atasnya. Ibarat saya mau head to head sama ikan besar, saya pasti kalah. Mendingan saya berenang di atas ikan besar itu. Jadi kemanapun dia pergi, bukan berhadapannya sama saya, berhadapannya sama yang ikan besar ini, kan begitu, Mas. Ya. Menarik banget ya, Mas. Bicara tentang kompetitor gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mau mulai hari ini pun kadang ada yang berkomentar sama juga, Mas Joko, kan di tempat saya tuh kan motor udah banyak nih Mas Wendy, ada ini, ada itu dan segala macam gitu. Nah, itu kan bagian kompetitor juga nih.
Gimana dok? Ini Mas Wendy keren. Saya suka sekali pertanyaan Mas Wendy. Walaupun saya sudah dengar 10.000 kali. Jadi, Ya. Saya mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa soal pertanyaan dari Mas Wendy soal kompetitor ini. Udah banyak orang-orang yang katanya punya mesin dan lain sebagainya. Benar. Pada saat saya ke Pasar Majestic di Jakarta, jadi di lantai 3, 4, 5 itu, di Pasar Majestic itu tempat orang-orang menawarkan jasa menjahit, Mas. 3 lantai. Semuanya menawarkan jasa yang sama. Kebayang nggak? Iya. Di depannya dia, di sampingnya dia persis, di belakangnya dia sama. Sampai satu ketika saya iseng nih, saya tanya, udah, ini semua pada ngejahit nih, kan jadi kompetitornya udah. Iya. Terus mempengaruhi nggak penghasilan udah? Saya tanya satu orang, tahu nggak dia jawab apa? Iya. Pak, rezeki itu sudah ada garisnya sendiri masing-masing yang Tuhan kasih buat saya. Sampai hari ini walaupun di depan saya, di samping kanan kiri saya melakukan hal yang sama, saya tidak pernah kekurangan rezeki. Yang jawab tukang jahit loh. Ya. Saya cari di lantai ke atas berikutnya. Iseng saya tanya, sekarang ibu-ibu, saya panggil Uni. Uni, kerja jahit di sini kan kanan kirinya semua kan melakukan hal yang sama. Punya pengaruh nggak, Uni? Tahu nggak? Jawabannya apa, Mas? Sama, Mas. Mereka memberikan jawaban yang sama. Bahwa rezeki itu Tuhan semua yang ngatur. Saya di sini cuma ikhtiar usaha. Tapi kalau saya tidak ikhtiar, saya tidak usaha, saya tidak dapat apa-apa sama sekali dari rezeki dari Tuhan. Nah, cakep banget jawabannya ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang masih bertanya-tanya, itu kan tetangga saya ada Kangen Water, itu di sana juga ada Kangen Water. Gak usah berkecil hati ya. Rezeki semua sudah ada yang ngatur. Betul. Di dunia sendiri nih, Amerika khususnya ya, adalah penjualan mesin terbesar dibanding semua negara-negara yang ada kantor energi. Faktanya sampai hari ini masih banyak orang Amerika yang tidak tahu Kangen Water, yang tidak ngerti Kangen Water, dan salesnya masih terus grow sampai hari ini. Jadi nggak ada pengaruhnya. Buktinya apa? Berapa lama perusahaan Mercy ada di Indonesia? Faktanya saya ngeliat di jalan Mercy yang baru itu bertebaran di mana-mana, bro. Bertebaran di mana-mana, orang banyak punya pakai Mercy yang katanya mahal, yang katanya cuma segelintir orang yang beli, tapi faktanya nggak begitu tuh. Sampai saya samperin ke showroomnya Mercy, saya kaget, ini mobil pada kemana, saya bilang. Habis Pak, diborong sama orang-orang pada beli, gila. Pandemi ini Pak ya. Life it depends how you see things, akhirnya yang saya simpulkan, Mas. Hidup kita tuh tergantung bagaimana cara kita melihat. Kalau kita dalam bis, kemudian lagi jalan-jalan, yang satu duduk di kanan cuma ngeliatin tebing, dia pasti tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya perjalanan tersebut. Karena orang yang duduk di sebelah kiri, dia pandangannya melihat pemandangan. Dia yang duduk sebelah kiri dibanding yang kiri bisa menikmati pemandangan, sedangkan yang kanan nggak bisa. Makanya dia gerutu. Yang dia lihat semua masalah. Karena kenapa? Karena sudut pandangnya yang dilihat adalah masalah. Rubahlah cara pandangnya untuk bisa melihat solusi. Baru semuanya akan terlihat indah, asik. Keren. betul banget ya. Oke, keren Mas Eko. Terus di awal nih jalan temu saya nih, ada strategi pemasaran agar penjualan produk kita bisa suksesnya, Mas. Apa langkah awal yang harus dilakukan? Ini saya cerita apa yang saya kerjakan ya, Mas, saat itu ya. Pengalaman pribadi. Saat itu kan saya nggak ada komunitas 501 Sistem Indonesia. Saat itu saya tidak punya tim, saat itu waktu baru banget. Walaupun ada 1-2, kayak misalnya direct saya yang luar biasa, Pak Wayan Mertayasa, itu pun di Bali, seperti itu. Jadi saya termasuk Pak Wayan, kita harus menemukan cara kita sendiri, seperti itu. Dan saya yakin
cara apapun tidak akan ada yang tidak yang efektif kecuali satu, cara pemasarannya, yaitu dengan banyaknya presentasi. Banyak. Dengan banyaknya melakukan presentasi. Mau pakai online kek, mau pakai sosmed kek, mau pakai apa kek, kalau nggak presentasi, menurut saya itu tidak akan terjadi apa-apa, Mas. Saya mengerjakan bisnis ini, sampai hari ini saya masih percaya kekuatan one on one. Saya nggak peduli orang bilang, lama one on one ketemuan, biarin aja. Iya, iya. Kalau saya loh ya, karena faktanya sampai hari ini, saya punya direct masih lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Keren. Ya, ya. Sampai hari ini kelebaran bisnis saya masih paling besar. Maaf, bukan saya sombong, tapi kan Enagic menilai saya. Ya. Dan saya masih menggunakan itu sampai hari ini. Saya nggak peduli apa yang orang bilang tentang cara saya lama karena one on one. Tapi faktanya nggak begitu kok. Saya merasakan sekali pada saat one on one, saya bisa bicara dari hati ke hati dengan calon mitra saya. Ya. Saya jadi bisa tahu kebutuhannya mereka apa. Jadi saya bisa melengkapi apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau misalnya cara ini tidak efektif, tidak mungkin Mas saya menjadi 694. Wow. Setuju ya. Jadi nggak ada strategi khusus intinya Mas Eko ya. Nah, lakukan lebih banyak. Jadi saya ya banyaknya presentasi, banyak ketemu orang, itu aja udah. Jadi kalau pemula nih, kayak zaman saya dulu 1A masih sendirian pun, presentasi masih terbata-bata, edukasi masih kacau balau, ya lakukan aja gitu ya Mas ya. Nah, hajar aja Mas, bisa karena biasa kok. Benar banget, setuju. Saya dulu pernah minyak aja nggak larut. Orang yang peringkat tinggi kayak Cynthia, 6A12-6 peringkat dia sekarang, dulunya adalah dia seorang 1A kok. Betul. Apa yang membedakan dia sama kita? Dia tidak pernah berhenti melakukan aktivitas utama yang paling penting dari bisnis ini, yang menjadi urat nadi bisnis ini adalah presentasi. Presentasi ya. Sedangkan kita banyak berhenti, banyak alasan, banyak nyalain orang dan lain sebagainya, nyalain situasi kondisi, pandemik disalahin. Emang sebelum ada pandemik kita nggak ada masalah? Tetap masalah. Tetap masalah. Loh, terus kenapa pandemik disalahin? Benar. Nggak lucu gitu loh, cari-cari alasan. Saya sih mohon maaf ya, saya nggak peduli orang mau bilang apa. Iya. Buktinya saya masih direct, buktinya saya masih dapat income. Orang yang sudah tidak presentasi, orang yang sudah tidak dapat komisi, yang sudah tidak dapat income, itu yang biasanya banyak komplain. Bisnisnya disalahin. Gitu kira-kira Mas. Oke. Nah, nyambung lagi masalah kompetitor nih Mas. Bagaimana kita menghadapi kompetitor produk ya atau usaha yang sejenis dengan kita? Wah, kompetitor itu harus ada Mas, menurut saya. Tanpa kompetitor kita tidak tahu mana yang terbaik. Benar. Baru beberapa hari yang lalu nih pengalaman saya pribadi nih. Beberapa hari yang lalu prospek saya pun, Mas Wendy mendingan di mall itu ada sewa. Itu air alkalin juga tuh mesinnya sewa, diinstal di rumah, kan kualitasnya sama. Iya. Jadi nggak mau beli. Terus Mas Wendy jawab apa? Saya tunjukin kualitasnya berbeda banget, plus benefitnya kita di sini ada sisi kita bisa jadi pembisnis gitu. Kalau di sana Anda konsumtif gitu. Hanya sebagai konsumen dan tidak ada hak kepemilikan. Kalau di sini selain dapatkan alatnya ya punya lisensi bisnis itu yang lebih. Kalau saya akan tanya balik sama dia. Gimana Mas Joko? Oh ya. Dan itu banyak kan curang ini dicolongan deh. Kalau saya tanya balik, Pak, Toyota sama Ferrari sama-sama mobil Pak. Saya akan tanya gitu. Kalau Bapak mau pakai mobil dan Bapak punya kekuatan untuk menggunakan mobil itu, Bapak pilih mana Pak? Mobil Toyota atau Ferrari Pak? Kita nggak usah jawab, nggak semua yang orang tanya itu kita harus jawab Mas. Benar. Saya sering banget menggunakan cara seperti ini. Saya tanya begitu, dia jawab, ya Ferrari lah. Kalau saya disuruh milih untuk kesehatan saya Pak, saya akan pilih Ferrari.
Tapi kalau Bapak menganggap kesehatan Bapak dengan mobil Toyota, silakan Pak. Habis itu saya tinggal pergi. Good. Itu pun tidak menjamin orang pasti closing, Mas. Tapi Betul. setidaknya membuat dia berpikir tanpa menjelek-jelekan produknya yang dia ceritakan. Benar nggak? Betul. Karena dia sendiri yang menilai. Betul. Nah, oke, ini Ferrari, ini bagus, kualitasnya banyak menyembuhkan orang juga. Cuman saya ingin memulai ini terkendala modal nih, Mas. Wah, Gimana solusinya, Mas? Ini pertanyaan saya teman-teman paling yang baru suka nih ya. kalau ketemu orang nggak punya modal, Mas. Daripada orang yang Asik punya sih, modal. keren sih, bagus sih. Tapi kan saya nggak punya modal, Mas. Gitu. Ya. Gimana solusinya? Sekarang pada saat dia bilang nggak punya modal, itu kita skip dulu bagian yang nggak punya modal. Oke. Tanya sama dia, Hmm. kalau misalnya bisnis ini menurut kamu bagus, kamu siap nggak bayar harganya? Kamu serius nggak di bisnis ini? Kamu serius nggak mau jalani bisnis ini? Kita harus cari tahu dulu, Mas. Kenapa? Ibarat Mas Wendy ini punya perusahaan nih. Mas Wendy ini lagi cari orang-orang terbaik yang mengelola perusahaan Mas Wendy. Lagi interview GM-nya. Mau Mas Wendy punya perusahaan yang diisi GM malas-malasan. Nggak mau dong, benar nggak Mas? Iya. Pasti mencarinya hard worker, fighter, pejuang, petarung, benar nggak? Yang siap berdedikasi, bekerja keras, mati-matian untuk membesarkan perusahaan Mas Wendy. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, ada kerjasama yang sama-sama diuntungkan di situ. Benar nggak Mas? Betul. Kalau saya begitu, saya cek dulu nih orang ngomong karena nggak punya duit, tapi itu dijadi alasan dia nggak? Kalau dia bilang, gua nggak ada duit bro, tapi gua masih punya semangat. Gua bisa cari orang yang untuk bisa beli mesin ini. Wah, yang begitu baru kita tahu. Tahu nggak kabar baiknya? Gua nggak butuh duit lo, gua cuma butuh semangat lo. Yuk kita jalan. Faktanya orang yang ngerjain bisnis energi yang punya mesin, yang punya uang, sama yang nggak punya uang, tapi dia punya mesin, lebih banyak yang ngerjain mana faktanya? Lebih banyak orang yang punya uang nggak ngerjain bisnis ini kan? Pembeli aja ya. Banyak orang di luar sana mampu untuk beli mesin ini, tapi nggak mau jalanin bisnis ini. Banyak, jadi nggak bisa dia jadikan alasan orang yang nggak punya uang nggak bisa jalanin bisnis ini. Kata siapa? Itu kan kita yang buat sendiri. Ya. Benar nggak? Betul. Menurut Mas Wendy benar nggak? Gimana menurut Mas Wendy? Betul banget. Artinya, kami user, masa dari nomor teleponnya dia nih, teleponnya dia dari 100 atau 200 nggak ada satu orang user? Ya. Pasti ada kok. Dan saya sudah buktikan itu. Direct saya jadi 6A23, apa dia punya duit? Nggak punya duit ya. Saya suruh telepon depan saya sekarang juga. Sekarang bro. Saya butuh 3-4 orang. Ayo kita jalan. Jalan hari itu juga. Hari pertama nggak dapat, hari kedua nggak dapat, hari ketiga dapat. Dan sekarang udah jadi 6A23. Wow. Bermodal semangat ya. Bermodal semangat, karena memang itu modalnya. Emang kalau kita udah beli mesin, kita pasti bisa sukses, kata siapa? Nggak ada jaminan. Beli mesin itu kan nggak ada bedanya sama seperti barang elektronik di rumah. Emang kita beli AC terus kita sukses. Beli TV kita sukses. Beli kulkas kita sukses. Itu barang elektronik semua. Iya. Kan gitu Mas Wendy, benar? Setuju sekali. Itu makanya saya bilang, saya suka ketemu orang yang nggak punya duit. Saya cek seberapa serius dia. Kalau nggak serius ya sudah out. Maaf, ini bisnis untuk petarung. Kalau Anda tidak suka bertarung, bisnis ini tidak cocok untuk Anda. Mendingan kamu balik lagi ke tempat kamu yang lama. Benar nggak Mas? Yes.
Mas Wendy ngerasa bertarung nggak di sini? Banget. Nah, udah benar kan untuk bertarung kan? Iya. Kalau yang kamar singkirin Mas, udah lu sana jadi karyawan. Lu sana jual nasi uduk, nggak apa-apa. Itu tempatnya mereka, jangan dipaksa. Stres mereka dipaksa jadi petarung. Karena nggak, memang jujur aja nggak semua orang siap untuk jadi petarung. Gitu. Iya. Oke. Terus mindset seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses di Enagic sih Mas? Mindset itu nih. Karena kebanyakan yang saya pantau seperti memang ini bisnis mindset ya. Ya betul Mas Wendy. Kalau nggak nyampe kayaknya juga mereka nggak akan bertarung gitu loh. Nah jadi mindset seperti apa nih yang dibutuhkan nih Mas Joko? Sukses. Tadi saya sudah sampaikan di awal sebenarnya mindset yang dibutuhkan oleh bisnis ini adalah mindset untuk menjadi selalu positif. Positif dulu ya. Dari kita bangun tidur itu harus terus dilatih berpikir positif. Karena begitu pikiran negatif masuk, itu akan merusak tatanan kegiatan aktivitas hidup kita. Your life will never be positive with negative mind. Jadi, ini penting banget untuk kita pahami bahwa untuk punya mindset yang positif itu harus dilatih. Oke. Tidak datang tiba-tiba. Dilatih setiap hari. Contoh sederhana, buang sampah pada tempatnya, itu juga salah satu melatih mindset. Contoh yang lainnya, datang tepat waktu, itu juga melatih mindset. Mindset itu bukan hanya sekedar pikiran, tapi kita harus latih juga dengan diri kita. Menurut saya loh ya, makanya saya sampai hari ini tidak pernah merasa menjadi seorang 6A94. Kenapa Mas? Saya mau mendapatkan energi saya waktu pertama kali join Mas. Masih ingat gak Mas Wendy waktu pertama kali join? Tahu bisnis ini, gimana excited ya Mas? Iya. Ya, wah saya tuh berapi-api Mas. Saya sampai gak bisa tidur, kepikiran terus. Itulah kenapa saya taruh mindset saya menjadi seorang 1A. Mindset seorang pemula. Saya tidak pernah merasa menjadi 6A94. Yang memberikan 6A94 kan bukan saya, Mas. Perusahaan. Tapi dalam diri saya adalah seorang mentality seorang 1A. Yang berusaha untuk menjadi 2A. 3A. Pada saat 6A, saya mulai lagi jadi 1A lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan yang alam semesta ajarkan ke kita, Mas. Benar nggak? Yes. Pagi, siang, udah terang, malam gelap, pagi lagi. Siang, malam, pagi lagi. Saya tidak mau melawan alam semesta, nggak berani Mas saya Mas. Saya ngikutin apa yang saya kerjakan sesuai dengan alam semesta ajarkan. Ada tips nggak Mas melatih mindset positif tadi gitu kan? Pada kebanyakan dari kita yang baru biasanya kan positif pada saat ketemu lingkungan 5 System Indonesia nih, positif pada saat ikut Zoom, positif pada saat ikut pertemuan. 24 jam berlalu, masuk ke rutinitas lagi, ketemu keluarganya, telepon teman-teman, wah banyak nih hal negatif masuk sehingga akhirnya melempem lagi kayak kerupuk nih. Gimana tipsnya untuk menjaga? Tipsnya gini Mas, saya akan ceritakan sedikit seorang petani. Seorang petani itu pada saat dia menyiapkan lahan yang lembut, yang gembur, di satu sisi dia punya tanah yang tandus. Dua-duanya punya bibit yang unggul. Dia sebar nih, dia buat contoh di tanah yang gembur sama di tanah yang tandus. Padahal bibitnya sama-sama bagus. Kira-kira pada saat tumbuh akan tumbuh yang lebih baik di mana Mas? Di tanah yang gembur apa tanah yang tandus? Yang gembur. Pastinya di tanah yang gembur dong, benar nggak? Ya. Nah, faktanya lingkungan punya pengaruh kuat yang membentuk kita. Faktanya Mas, ini tidak bisa kita pungkiri. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bermain, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu lingkungan, semua mempunyai pengaruh. Yeah. Kalau lingkungan kita negatif, yang tidak pernah bisa membuat kita menjadi lebih baik, get the fuck out of there, man. Keluar dari lingkungan itu. Karena lingkungan itu tidak akan pernah bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Ngapain kita di situ? Cari lingkungan yang bisa memotivasi kita.
Cari lingkungan yang membuat kita semangat. Cari lingkungan yang membuat kita menjadi lebih baik. Yes. Karena itulah yang dimaksud dengan tanah gembur. Karena bibit yang unggul itu adalah diri kita semua. Tapi tidak akan bisa tumbuh dengan baik kalau kita ditaruh di tanah yang tandus. Contohnya 501 Sistem Indonesia. Lingkungan yang punya tanah gembur. Leader-leader Anda yang masih aktif, Pak Wayan Mertayasa, Mas Diparama, Mas Ocha, Mas Suhendra, leader-leader kalian yang Siksa Tutri, Mbok Yutu, Pak Mantra yang masih semua aktif. Semuanya adalah orang-orang yang membawa lingkungan ini menjadi positif. Yes. Bergaulah sama mereka, bertemanlah sama mereka. Jangan jauh-jauh dari mereka. Terus komunikasi sama mereka. Karena kenapa? Karena lingkungan positif menularkan menjadi positif. Lingkungan negatif menularkan jadi negatif. Betul, betul. Tadi saya nggak jauh-jauh dari papi. Kan siapa kita? Kan gitu, Mas. Benar nggak? Benar. Jadi komunitas ini penting banget ya, Mas ya. Penting. Menjaga spirit, menjaga positif, kita harus punya komunitas. Iya. Ada komunitas, kita hanyut. Nggak bisa. Kalau dia menjauh, berarti salahnya dia. Ngapain menjauh? Karena minder, karena malu. Ngapain? Malu, minder itu tidak bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ngapain kita malu? Ngapain kita minder? Kita yang rugi. Gitu. Itulah yang membuat saya semangat. Karena ada Zoom, ya kan? Ada kegiatan 501 di sini. Kemarin ada belajar bersama, pembicaranya dahsyat-dahsyat. Ada Mbak Raras, ada Mas Agus Sutanto, semuanya, ada Mbak Yeni, semuanya punya peran. Dan itulah yang memotivasi saya, membuat saya dapat energi positif gitu. Padahal di awal Mas Joko ini kan belum ada komunitas 501 nih Mas. Masih alone, sendirian. Terus bagaimana nih cara agar tetap termotivasi, positif gitu. Gimana nih Mas? Ini pertanyaan ini keren banget nih. Ini makanya saya pilih Mas Wendy sebagai yang mendampingi saya, because you are the best. Ampun, saya belajar sungguh. Pertanyaan Mas Wendy ini bagus banget waktu saya di awal. Jujur aja Mas, yang memotivasi saya adalah pada saat saya tahu money is not everything, but the only thing. Money for me is not everything, but the only thing. Karena saya tahu rasanya kerja mendapatkan 2,3 juta sebulan, itu saya tahu rasanya Mas. Dan itu pun saya kerjakan. Bagaimana saya bangun jam 3:30 di saat ayam jago peliharaan ayah saya belum bangun, saya yang bangunin. Saya ngeplak palanya untuk dia kukurunyuk. Bagaimana saya melintasi jalan-jalan Jakarta di saat orang semua masih pada tidur, saya sudah bergerak ke tempat saya kerja. Sampai pulangnya yang tadinya nggak ada siapa-siapa di jalanan sampai macet total pada saat saya pulang. Dan saya tahu persis rasanya untuk mendapatkan 2,3 juta. Dan kabar baiknya saat itu alhamdulillah Mas, saya tidak bisa memberikan apa-apa buat keluarga saya. Dan itu yang membuat saya marah. Jadi bisa dibilang pahitnya hidup Mas Joko itu membuat Mas Joko nggak sempat mikirin negatif ya. Bangkit dan bangkit pokoknya. Itu aja. Ya waktu awal itu akhirnya menggerakkan saya pada saat yaitu tadi seorang Cynthia Briganti. Cynthia Briganti waktu saya masih 3A saat itu. Cynthia boleh tahu nggak kamu dapat berapa? Saya dapat 150.000 US dollar per bulan. Saya langsung, are you serious? Are you serious? Dia bilang, Joko, this company is very rich. Dia bisa berikan berapapun yang kamu yakini dan percaya sesuai dengan batas pikiran kamu. Rasanya kalimat itu sudah membuat saya full dapat training di Hong Kong waktu saya 3A. Saya pengen segera pulang. Kenapa? Karena saya baru sadar selama ini yang membatasi kekuatan saya adalah pikiran yang saya buat sendiri. Dan saya mau lepas. Masa sih dia dapat 150.000, saya 50.000 per bulan, saya nggak bisa. Bullshit, saya bilang sama diri saya sendiri.
Saya seperti berkomunikasi sama diri saya sendiri. Saya marah sama diri saya. Dan rasa marah, emosi yang luar biasa setelah pulang dari Hong Kong itu, saya ledakan dalam presentasi. Saya presentasi terus, sehari bisa 3 kali mas. Wow. Saya nggak mau memperhitungkan, saya nggak peduli orang yang nggak mau, saya nggak peduli orang yang nggak percaya. Saya terus lakukan presentasi. Sampai saya nggak sadar 6 bulan kemudian saya sixty. Nggak habis mas kenalannya mas. Sudah 1 tahun kemudian saya menang juara dunia penjualan mesin paling banyak paling cepat. Di situ saya belajar satu hal, hasil itu adalah efek samping dari sebuah confidence and belief, rasa percaya diri dan keyakinan yang kita bangun dalam diri kita sendiri, yang kita tuangkan dalam kerja keras. Efek sampingnya ngikuti dengan sendiri. Itu yang saya pelajari. Termasuk bonus besar itu efek samping ya? Ya, efek samping. Di tahun 1 tahun pertama efek samping saya terima 40.000 US dollar, di total komisi sama bonus saya dapat 1,5 miliar mas. 1 tahun saya setelah bergabung. 1 tahun loh teman-teman. Ya. Saya terima segitu sebulan, saya bilang unbelievable, gila, wah, kayak ibarat Hulk gitu ya mas. Wah, gila, gitu. Wow. Gitu. Ya. Ya karena saya nggak mau membatasi diri saya lagi mas. Makanya saya buat kekonyolan yang saya lakukan itu bukan untuk orang lain menilai saya seperti apa. Nyicil rumah setahun, rumah harga 4 miliar. Saya beli mobil waktu itu C250, mobil Mercy 2013 740 juta. Saya bayar cash. Itu saya buat untuk men-challenge diri saya sendiri. Saya nggak butuh orang menilai saya seperti apa. Nggak peduli saya pendapat orang. Saya buat challenge untuk diri saya sendiri. Termasuk beli mobil Maserati 2,4 saya bayar cash. Itu saya buat challenge buat diri saya sendiri. 2,4 M ya. Itu bonus ya. Iya, itu aja. Karena buat saya hidup tanpa tantangan itu ibarat nasi goreng nggak ada bawang sama garam sama kecap, mas, hambar. Hambar ya. Gitu, gitu Mas Wendy. Oke, terus kondisi Mas Joko sekarang nih yang sudah di 6A9 -4 ini ya, mengalami tantangan, ada mengalami tantangan nggak sih Mas? Wah, kalau saya nggak bilang tantangan saya bohong Mas. Ya. Saya bukan Superman, saya bukan malaikat, saya bukan orang hebat, saya sama seperti Mas Wendy, saya punya masalah besar. Tahu kan apa? Makanya bukunya keluar. Oke, ya. Ini Mas Joko sudah melahirkan buku barunya ya. Bukunya ada sampelnya Mas. Ya. Buat teman-teman yang baru nih ya. Saya nggak bohong bahwa saya punya masalah sekarang. Dan saya berusaha untuk keluar dari masalah itu. Bukannya dengan yang sekarang saya miliki, saya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, berarti hidup saya sudah dalam keadaan mati. Makanya keluar buku sukses lebih mudah daripada mana nih? Sukses lebih gampang daripada jadi kurus. Nah, ini masalah saya sekarang. Ya. Saya kalau diizinkan share, ini dia. Ya. Makanya tertuang dalam buku ini. Keren banget ya. Yang sudah masuk cetakan kedua. Oke. Untuk pemesanan kemana nih Mas Joko nih? Untuk pemesanan bisa langsung ke manajer 5-1 System Indonesia, Mas Aris. Aris ya, atau kepada pengguna Anda ya. Nah, di situ saya cerita semua. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Bacanya nggak berat kok, ringan. Isinya yang ada saya berapa kali ketemu ibu saya sendiri aja baca ketawa-ketawa. Saya bingung. Di situ lengkap tentang biografi Mas Joko ya? Ya? Biografi Mas Joko lengkap di situ ya? Ada Mas Ayasa juga cerita, katanya ibunya waktu baca ini ketawa-ketawa. Wah, saya senang banget gitu loh. Bisa membuat bahagia, bisa bikin orang senang dari buku ini. Nggak nyangka. Thanks to Mas Marcel yang sudah mendampingi saya dari awal dan supportnya teman-teman semua, para founder, para alpha leader, semua ini semua kerja tim kok Mas. Iya. Semua kerja tim. Nggak mungkin saya bisa seperti sekarang tanpa tim-tim leader dahsyat yang luar biasa yang saya miliki di 5-1 System Indonesia, termasuk Mas Wendy sendiri. Oke, thank you.
Ya, dan buat teman-teman di rumah juga ya, mungkin nanti tidak bisa mengikuti lengkap acara talk show hari ini, dan teman-teman juga bisa nanti kunjungin YouTube ya, YouTube-nya Kunjungan Paman Rama. Nah, Mas Joko ada banyak sekali biografi diceritakan di sana ya Mas Joko ya, Ya, dengan Mas Rama waktu itu. Oke, ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang boleh buka pertanyaan ya Mas Joko? oh boleh, silakan. Ya, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin penasaran banget dengan sosok Mas Izin Joko Mas ini, Wendy, silakan. minum Ya, dulu. saya juga pengen minum dulu. Teman-teman di sini mau minum? Ya, itu di chat ya, teman-teman bisa lihat ada linknya ya untuk Ngomong-ngomong Kunjungan Paman cameo-nya Rama. nggak lewat, tadi kayaknya kayak perjanjiannya pas minum cameo-nya lewat. tadi lagi tersima ini ya. Harus pas Ya, minum. saya live dari kantor Indomaret. Kira saya, ini siapa ini? Halo, ownernya Indomaret Yogyakarta ya, yang sudah membantu saya live Zoom malam hari ini ya. Di bisnis center ini ada Papi Oce nih, waduh. Terima kasih banget supportnya Papi Oce ya, sudah dikasih pinggir kantor ini untuk live Zoom talk show malam hari ini ya. Oke. Ya, itu ada buku biografinya Mas Joko ya, teman-teman silakan bisa dapatkan ke pengundang Anda dan juga ke manajemen Pepon Indonesia ya, Mas Aris. Bisa dapatkan ke sana, dan juga link YouTube Kunjungan Paman Rama. Di sana juga dijelaskan biografi Mas Joko ya. Iya. Lanjut pertanyaan ya. Mungkin Mas Aris bisa dibantu dibacakan, dari tempat saya kesulitan dibaca. Oke, saya akan bantu ya untuk ini. Saya pilihkan beberapa pertanyaan ya dari Yang berbobot ya Mas Aris ya. Oh, ya, saya sesuaikan dengan berat Mas Joko juga. Ya. Mas Joko. Oke, ini ada pertanyaan dari Adam. Adam ini undangan dari Fadilah, dari Mas Kevin. Adam ini bertanya nih, izin bertanya Mas Joko, bagaimana caranya menjadi sukses di usia muda? Terima kasih. Pertanyaan dari Adam, Mas Joko. Bagaimana cara sukses di usia muda? Sukses di usia muda, tunggu nih, saya belum, 34 saya muda nggak sih? Muda ya mikir? Muda dong. Oh muda ya, oh Muda. oke. Jadi sukses di usia muda. Ya sekarang sukses yang Mas Adam artikan tuh seperti apa? Itu dulu yang Mas Adam harus paham, karena makna sukses setiap orang itu beda-beda. Apakah punya rumah mewah, mobil mewah, udah dikatakan sukses? Apakah Ya. punya tabungan yang banyak, apakah udah dikatakan sukses? Nah, saya nggak tahu. Tapi kalau buat saya pribadi, cara tips yang untuk yang dilakukan untuk anak muda, ya jelas harus mau mengorbankan waktu. Ya mungkin waktu muda suka jalan-jalan, hura-hura dan lain sebagainya, untuk menginvestasikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri, ikut pelatihan, ikut seminar, ada di komunitas yang positif, yang membangun karakter kita, yang membangun potensi kita, yang membuat kita menjadi lebih baik. Itu yang harus sering Mas Adam ada menurut saya. Dan kemudian harus punya aplikasi. Aplikasi itu sesuatu yang Mas Adam kerjakan, entah itu usaha atau entah itu sebuah pekerjaan, yang akhirnya aplikasi itu bisa menuntun Mas Adam untuk mencapai tujuan Mas Adam sendiri. Seperti itu. Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Yang tahu tujuannya Mas Adam kan Mas Adam sendiri. Tapi kalau saya cuma menginginkan hal yang sederhana dalam hidup ini adalah kebebasan yang saya mau. Kebebasan itu seperti apa? Saya pengen kapan saya kerja, saya yang ngatur. Kapan saya mau liburan, saya yang ngatur. Kapan saya mau istirahat, saya ngatur. Semuanya 100% hidup saya yang kontrol gitu loh. Nah itu buat saya adalah kesuksesan yang saya ingin dapatkan. Nah kalau orang lain kan saya nggak tahu kesuksesannya seperti apa. Karena saya nggak pernah bermimpi untuk punya helikopter atau yacht gitu kan. Atau punya apa ya, mobil balap F1 misalnya, kayaknya ampun-ampun lah gitu. Nggak pernah. Buat saya
hidup tidak berlebihan itu udah more than enough buat saya. Tapi tidak kekurangan. Ya pas-pasan lah yang saya selalu sampaikan. Pas-pasan tuh seperti ya pas mau jalan ke Amerika pas ada uangnya. Pas mau beli mobil yang saya mau Ada uangnya. ya. Pas mau ngajak jalan-jalan umroh orang tua sama istri pas ada uangnya. Itu aja udah. Gak usah berlebihan lah gitu. Itu kira-kira gambarannya yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kalau pengen sukses muda ya cari aplikasi yang bisa menuntun kita menuju impian ya. Yes, betul Mas Itu Benny. intinya ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi yang Oke, Mas Wendy, saya akan dari pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari dokter Pandi ya, SPA. Nanya dong Mas Joko, apakah menurut Mas Joko Enajik ini cocok jika dibilang merupakan bisnis yang bisa dijalankan tanpa meninggalkan profesi sebelumnya? Nah, saya dokter anak by the way. Pertanyaan dari dokter Pandi. Oke. Saya salah satu Enajik distributor yang melarang teman-teman saya yang menjalankan bisnis ini sambil bekerja. Saya artinya melarang untuk keluar dari kerjaannya. Saya larang keras. Kenapa? Karena dalam sebuah usaha apapun itu bentuknya belum ada yang pasti. Semua naik turun. Jadi kalau misalnya dia sampai harus meninggalkan pekerjaannya demi bisnis Enajik, itu sangat beresiko tinggi. Makanya saya selalu melarang teman-teman yang sambil kerja terus tiba-tiba kerjaannya dilepas hanya demi mengerjakan bisnis Enajik. Ada momen waktu tertentu untuk akhirnya menjadi pertimbangan lebih lanjut keluar dari kerjaan sampai bisnis Enajiknya kira-kira dia bisa punya tabungan mungkin untuk survive 6 sampai 1 tahun buat dia bernafas. Misalnya udah menjadi 6A23. Dia punya penghasilan ya fixed income dari bisnis Enajik sekitar 5.000 US dollar. Tapi sebelum punya sebuah kepastian dari bisnis tersebut, jangan pernah memutuskan keluar kerja. Saya pribadi tidak pernah merekomendasikan. Selama waktunya bisa diatur, semua tinggal masalah manajemen waktu kok. Semua bisa diatur waktunya dan tidak mengganggu keduanya, kerjakan dua-duanya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah mengganggu salah satu, dan kita kan bisa menilai mana yang lebih menguntungkan buat kita, mana yang lebih besar yang income kita bisa dapat, dan akhirnya kembali ke diri masing-masing. Misalnya, sebelumnya kerja gajinya 30 juta, terus jalankan bisnis Enajik nih, udah 5 tahun di bisnis Enajik penghasilannya menjadi 200 juta. Tetap masih kerjaan kantor, nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau sudah ternyata merasa bahwa bisnis Enajiknya udah makin lama makin besar, sudah tidak bisa dibendung lagi, dia harus memilih, ya inilah masa Enajiknya ditinggalin 300 juta demi 30 juta, ya kan nggak masuk akal juga gitu loh. Kalau misalnya Enajiknya udah sampai 300 juta, ya sudah, buatlah tabungan untuk bisa bernafas kalau sudah memutuskan keluar dari kerja. Artinya pada saat nanti naik turun, kita sudah punya bumper gitu. Nah, atau mungkin punya kayak Mas Ocha, bagus banget itu yang Mas Ocha lakukan. Ada income dari bisnis Enajik, diputerin lagi untuk punya bisnis yang secara sistem sudah bagus, seperti memiliki properti dengan Indomaret, seperti itu. Nah, itu oke lah untuk keluar kerja gitu kira-kira. ya setuju sekali ya. Wise ya, bijak banget. Ada lagi mungkin Mas Aris? Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Aliansyah. Aliansyah ini nanya nih. Aliansyah dari Kalsel, dari Kalimantan Selatan nih. Izin nanya, Mas Joko. Mau nanya nih, Bang Joko, ketika mulai bisnis pertama kali, bagaimana caranya presentasinya pertama kali? Jadi Di awal. presentasi saya di awal, kalau perbandingannya dengan presentasi sekarang, itu adalah presentasi paling amburadul yang pernah saya lakukan. Karena saya punya prinsip dari awal, presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna. Saya tidak pernah menunggu presentasi saya bisa dulu atau sempurna dulu, saya baru presentasi. Tidak. Jadi waktu pertama kali saya panggil teman-teman saya ke rumah dengan saya iming-imingin
dapat makan gitu ya, yang kebetulan teman-teman saya ini kalau saya bohongin juga mereka nggak akan marah juga gitu ya. Dan singkat cerita, setelah saya belikan makanan martabak manis sama telur, nah, orang kalau udah makan kan kenyang, biasanya diem. Nah, ya itu trik-trik saya kalau misalnya ngundang orang ke rumah, saya kasih makan dia udah diem, baru saya cerita. Saya bilang, guys, ini ada kabar edan, saya bilang dahsyat, gila pokoknya. Wah, pokoknya saya tularkan dulu excited saya, semangat saya. Karena saya percaya semangat itu menular. Kalau kita tidak punya semangat dalam menyampaikan sesuatu, orang yang akan mendengar juga nggak ikut semangat, adem ayem aja. Walaupun saya nggak ngerti yang saya ngomongin apa, pokoknya saya semangat dulu aja. Gitu. Nah, setelah itu saya bilang, ada teknologi dari Jepang yang selama ini kita pelajari di sekolah dari zaman kita SD sampai kuliah tentang minyak sama air putih nggak dicampur nggak bisa terurai. Tahu nggak guys, saya bilang, minyak ini bisa diurai dengan air putih. Wow. Itu presentasi saya pertama. Saya nggak cerita kangen water itu apa, saya nggak cerita sejarahnya bagaimana, saya nggak ngasih tahu Mr. Oshiro itu siapa. Nggak ada, saya mulai langsung jebret begitu aja. Dan begitu saya mulai itu, teman-teman saya sekitar 5 orang waktu itu dikontrakan pada, apaan sih Jom? Nggak asik kan? Kitanya udah excited semuanya, abis itu langsung, apaan sih Jom? Saking terkesimanya ya. Lu lihat, wah saya excited banget. Nih ya, kan begini nih, saya ambil sampel, kemudian udah saya taruh minyak wijen di dalamnya, kemudian saya tuangkan air putih biasa dan minyaknya tidak terurai. Ya kan, karena kita sama-sama tahu berat jenis air sama minyak beda sehingga makanya tidak bisa menyatu. Begitu saya ambil 1 gelas lagi, saya suruh teman-teman saya semua yang datang, nih ya, jangan lu pada kedip semua. Wah, sampai kayak gitu. Jangan lu sampai kedip. Karena kenapa? Karena minyak ini bisa diurai sama air putih yang gue bawa. Oke, semua pada ngapin gelas gitu kan. Saya tuangin. Begitu saya tuangin, minyaknya tidak terurai juga, Mas. Karena yang saya tuang, saya pakai strong acid, bukan strong kangen. Salah selang. Salah, bukan. Karena saya cuma dikasih sampel saat itu pulang dari Singapura. Jadi dia nggak cerita kalau strong kangen itu apa, strong acid itu gimana. Saya cuma dibawa strong acid. Udah gitu, sebelum saya ngundang teman-teman saya, kebetulan istri saya lagi ada teman-temannya di rumah, which is teman saya juga, teman SMA. Saya dengan confidence yang bawa strong acid, saya bilang saya bawa air ajaib, saya bilang. Air apaan? Wah, pokoknya gila banget deh, gua waktu didemoin bla 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 bla, ngomongin asal ngecap aja deh. Akhirnya diambillah gelas, lu harus nyobain bertiga. Dan saya nggak tahu itu air kangen atau strong acid, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu air itu keluar dari mesin aja. Akhirnya gelas itu udah disiapin, saya tuangin satu-satu. Minumlah teman saya, termasuk Mia minum. Kok airnya kayak bau ketek rasanya? Wah, saya ingat banget. Saya tetap cool, walaupun kok kayak gitu, padahal nggak kayak gitu rasanya. Saya tetap cool aja. Ah, masa sih? Enggak, kok enak kok airnya. Waktu kemarin di Singapura gue minum enak. Beneran, coba aja lo minum. Begitu saya minum, iya ya. Kok air kapur kayak bau ketek ya gitu. Itu saya, presentasi saya. Saya nggak pernah takut untuk melakukan kesalahan. Karena buat saya kesalahan adalah satu-satunya cara untuk saya belajar menjadi lebih baik. Wow, keren. Setuju, Pak? Nah, itu yang saya lakukan presentasi. Menurut teman-teman, presentasi saya keren nggak? Hancur lebur kan? Nggak cerita bagaimana sejarahnya Kangen Water, nggak cerita perusahaannya apa, nggak cerita soal Dr. Hiro misinya siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Saya langsung jebret. Jadi, buat saya, pada saat saya melakukan presentasi, saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya untuk bisa sukses di bisnis ini, yaitu membiasakan kebiasaan sukses. Yaitu apa? Presentasi. Bukan untuk closing. Karena closing itu bukan urusan saya, guys. Closing itu adalah rezeki yang saya dapat dari Tuhan melalui bisnis energi, guys. Jadi itu urusannya Tuhan.
Saya nggak pernah ngurusin yang menjadi urusan Tuhan, yang memberikan rezeki jodoh mati buat saya. Karena saya percayakan 1.000.000% apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tugas saya hanya terus berikhtiar, terus berusaha. Makanya saya tidak pernah merasa ditolak. Kenapa guys? Karena pada saat saya melakukan prosesnya, saya sudah tidak berpikir lagi orang yang tidak mau. Saya hanya mencari orang yang mau. Itu guys. Oke. Jadi presentasi mau bener mau salah, yang penting semangat dulu ya Mas Joko ya. Ajar aja. Dan ngerinya Mas Joko ini emang dari zaman 1A sampai sekarang ya semangatnya kayak gini ya Mas ya. Ya begini sampai Ya hari begini ini. adanya ya. Iya. Keren ya. Nah ini yang bisa menjadi contoh buat teman-teman juga ya. Oh belum closing, mau masih pemula, yang penting tunjukkan semangat itu, karena semangat itu menular ya Mas ya. Setuju banget. Saya aja di sini ngerasa getarannya loh Mas. Kita jarak jauh ya merasa getarannya luar biasa nih Mas Joko nih kalau udah cerita banyak tentang pengalaman hidup ya. Nah Mas Joko, saya boleh nanya nih, seberapa jauh sih kondisi pandemi ini mempengaruhi usaha para entrepreneur secara umum dan secara khusus usaha Enagic Mas Joko sendiri? Saya kan tidak ada di usaha yang lain ya, Mas Wendy ya. Jadi yang saya tahu cuma dari koran, dari TV, dari YouTube. Bagaimana dampak pandemik ini imbasnya sangat besar buat mereka. Dan saya sangat prihatin, sedih, kasihan melihat mereka yang mencari nafkah ini jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah buat keluarganya, yang hidupnya jadi susah lah. Saya di sisi lain prihatin, tapi di satu sisi lain, jujur aja ini jadi motivasi baru buat saya. Karena kenapa? Saya punya solusinya buat mereka semua. Saya punya solusinya buat mereka semua. Kalau akhirnya pandemik ini banyak orang yang menghindar pertemuan, ya itulah momennya memang untuk ketemu one on one. Dan itu yang saya jalankan gitu loh. Efeknya ke bisnis Enagic saya tidak pungkiri, karena contoh sederhana, operasional kantor berubah aja ini kan juga memberikan efek. Kayak sehari kantor cuma buka seminggu cuma buka Senin, Rabu sampai Sabtu. Senin, Rabu, Jumat. Dan ini kan juga sebagai contoh kendala bahwa situasi kondisi kayak gini adalah situasi yang fakta nyatanya kita harus hadapi bersama. Tapi bukan berarti terus kita menyerah atau kita mundur atau kita harus memikirkan cara yang baru, kita harus memikirkan cara yang beda untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Karena kalau misalnya kitanya sendiri yang akhirnya ikut-ikutan dalam masalah ini, berarti yang rugi kita sendiri gitu. Karena menurut saya sebelum atau ada pandemik, masalah ini tetap ada kok. Tetap kita ketemu orang, ada yang mau, ada yang nggak mau. Tetap kita presentasi, ada yang percaya, ada yang nggak percaya, sama aja gitu. Cuma kadang situasi kondisi sekeliling kita ikut-ikutan terbawa gitu. Berita-berita yang kita tonton, apalagi waktu baru-baru pertama, nonton TV itu pantengin tiap hari, korbannya terus. Kayaknya benar nggak Mas Wendy? Kayaknya wah takut banget kita loh. Kayak terhipnotis bahwa kita ini nggak bisa keluar rumah sama sekali gitu. Nah ini yang akhirnya membuat saya ya mau sampai kapan begini terus kan gitu. Ya, saya beranikan untuk keluar dari hal tersebut. Jujur aja saya 2020 nggak kemana-mana, tapi ya saya udah bilang sama diri saya siap bayar harganya. 2021 saya akan kesana kemari, saya akan lebih banyak fight lagi, saya akan ya kayak gitu. Jadi kalaupun ada masalah sangat wajar lah Mas, menurut saya situasi kondisi pandemik ini. Tapi ya jangan terlena dengan masalah yang ada. Justru inilah saatnya 2021 kita bangkit. Yes, fight lagi ya Mas ya. Jadi lagi. Pandemi untuk bisnis Enagic ini, pandemi bukan jadi musibah ya Mas ya, tapi jadi berkah ya. Karena kita bisa jadi solusi bagi banyak orang ya. Banyak banget loh ternyata faktanya. Aduh, saya berapa kali closing direct saya mereka happy banget, gila dapat mesin ini yang
gitu, udah minum airnya bertahun-tahun gitu, ternyata pas punya mesinnya beda, mereka ngerasa ini masih banyak, masih luas banget, masih banyak banget di luar sana. Ya. Mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Jogja, mau di Bali, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, semua sama. Orang butuh sehat, Ya. orang butuh penghasilan, orang butuh bahagia. Ini kan marketnya kan luar biasa. Apa Ya, yang ya. disampaikan oleh Mr. Oshiro, benar nggak? Siapa sih teman kita yang mau sakit? Kan nggak ada. Siapa sih siapa sih orang-orang yang mau sehat? Semuanya. Siapa sih yang alergi duit? Nggak ada orang yang alergi duit, benar nggak? Nah, masalah orang nggak mau itu hal yang biasa. Masalahnya kalau kita tidak mau bergerak itu menjadi masalah besar. Itu Mas Budi. Oke, keren banget ya. Kita buka pertanyaan lagi. Ada yang belum terjawab mungkin Mas Aris? Tadi Mas Wendy. Ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Nanti Ya. saya serahkan lagi ke Mas Wendy ya. Oke, siap. Ini tadi saya nemu pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan untuk Mas Joko. apa itu Mas? Nih Mas. Nih, dibantu ya Mas, ini maksudnya apa nih saya juga nggak jelas, tapi ini bagus nih maksudnya. Pertanyaan dari Sobri Hamim, undangan dari Mas Iqbal. Mas Joko, apa motivasi Mas Joko 10 tahun ke depan ya? Maksudnya gimana ini? Apakah apa yang akan dikerjakan Mas Joko 10 tahun ke depan atau gimana ini? Dibantu Mas Wendy. Saya untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan, kalau Tuhan kasih umur saya panjang dan kesehatan, yang saya kerjakan masih sama Mas, presentasi. Ya. Selama saya masih ada di bisnis industri yang namanya network marketing dan bersama bisnis energi, sampai 100 tahun kalau Tuhan kasih saya umur panjang dan kesehatan, yang saya lakukan tetap sama Mas. Presentasi sampai kontrakan saya di dunia habis. Padahal untuk kondisi Mas Joko ini kan sebetulnya pensiun pun udah nggak masalah kan? Betul. Karena saya sudah tidak menganggap presentasi itu adalah sebuah pekerjaan. Saya menganggap presentasi itu menjadi panggilan jiwa buat saya. It's my passion, it's my enthusiasm, itu semangat saya, itu dedikasi saya. Jadi saya tidak pernah menganggap presentasi itu adalah pekerjaan. Saya sudah sangat mencintai apa yang saya kerjakan. Jadi menjadi sebuah passion. Makanya kalau saya ketemu orang mau presentasi, saya antusias sekali. Gitu loh. Kayak ketemu CCP, kayak ketemu pacar, kayak ketemu kasang kekasih gitu loh. Karena saya benar-benar mencintai prosesnya. Karena ketemu orang baru, ngobrol sama mereka itu menyenangkan sekali, indah sekali buat saya. Makanya saya tidak pernah menganggap ini menjadi pekerjaan. Kalau saya sudah menganggap ini pekerjaan, menganggap ini sebuah bisnis, akhirnya saya capek dengan apa yang saya kerjakan. Jadi beban ya. Jadi beban gitu loh. Banyak keluhan para distributor. Rasa presentasi ini beban buat mereka. Tapi buat Mas Joko mindsetnya berbeda. Presentasi menjadi sebuah passion, bahkan mungkin sedekah buat orang-orang baru ya. Oh iya loh, kita mengedukasi orang loh Mas Wendy. Benar. Mengedukasi itu memberikan pengetahuan. Yes. Memberi ilmu. Membuat sesuatu hal yang orang tidak tahu jadi tahu. Jadi tahu, yes. Itu kan kalau menurut saya pribadi ya, itu salah satu bentuk bagaimana kita membantu orang, peduli terhadap sesama. Mereka nggak harus beli mesin, tapi kita memberikan ilmunya itu kepada mereka. Mereka yang tidak tahu jadi tahu. Itu sebuah kebaikan menurut saya loh ya, hal yang paling sederhana. Nggak semua dihitung. Kalau nggak closing kita berarti nggak dapat apa-apa. Nggak begitu kalau saya loh ya. Kalau closing nggak closing itu hal yang biasa. Karena kalau misalnya saya sudah ketemu orang itu mau mendengar aja Mas, buat saya itu udah closing Mas. Orang udah mau nyediain waktu, orang sudah mau mendengar, buat saya itu saya sudah happy banget. Kalau masalah orang itu akhirnya closing, itu bukan urusan saya lagi kalau saya. Makanya saya kalau udah ada janjian, orangnya mau ngeluangin waktu, saya udah happy banget beneran, saya sudah happy. Makanya saya selalu membuat diri saya bahwa pada saat saya ketemu orang,
Sayalah adalah orang yang saya harus yakini, bukan meyakini orang. Sayalah yang harus saya latih untuk saya melakukan hal ini agar membuat hal ini menjadi hal yang sesuatu yang fun buat diri saya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih menganggap ini pekerjaan, yang masih menganggap ini bisnis, ya akhirnya jadi beban gitu. Ya. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir Mas Joko ya. Ya. Satu pertanyaan Masih terakhir. ada 15 menit loh Mas Budi. Oh, masih ada? Oke. Ada yang mau kasih pertanyaan lagi mungkin? Ya. Masih ada pertanyaan yang menggelitik nih Mas. Mungkin Mas Joko ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang baru nih, belum bergabung dan baru ikut live Zoom 5-1 Indonesia nih. Boleh kasih pesan dari Mas Joko nih? Saya cuma berpesan sama teman-teman yang baru pertama gabung, apalagi tadi ada yang nulis di chat ya, ini bisnis apa sih? Benar ya, itu yang mau saya tanyakan. Ini bisnis yang kaitannya sama industri berbasis network marketing. Nah, di bisnis network marketing kita tidak bisa menggunakan konsep yang sama di bisnis konvensional. Based on my experience. Apa yang dimaksud dengan bisnis konvensional tidak bisa dibandingkan sama dengan bisnis jaringan? Karena kalau di bisnis network marketing seperti bisnis jaringan itu 100% adalah bisnis yang isinya adalah manusia yang harus dibangun. Sebelum membangun manusia itu, yang harus dibangun adalah diri kita. Buat yang teman-teman baru, pertama kali yang saran saya lakukan adalah bangunlah diri kita dulu. Apa yang dimaksud membangun diri kita dulu gitu loh. Pertama, hal yang paling sederhana, belajar untuk berpikir positif. Dari kita bangun tidur sampai kita beraktivitas, kemudian kita tidur kembali. Setelah kita belajar melatih diri kita berpikir positif, mulailah kita membuat impian yang sudah lama terkubur dalam-dalam. Kalau uang sudah tidak lagi menjadi masalah buat hidup kita, apa sih sebenarnya yang kita mau dalam hidup ini? Karena tanpa visi, tanpa impian, tanpa dreams, tanpa cita-cita, kita itu hidup seperti zombie. Hidup tanpa punya arah tujuan yang jelas karena kita hanya segumpal daging yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Akhirnya yang terjadi tersesat. Nah makanya untuk menentukan impian itu tidak pernah ada kata terlambat. Mau umur 17 kek, mau umur 50 kek, mau umur 80 kek, mau umur berapapun, semua orang punya kesempatan untuk menentukan impiannya dia dan untuk mewujudkan impian tersebut. Impian itu untuk diwujudkan, bukan untuk ditulis, bukan cuma diimpiin doang, tapi harus diwujudkan. Impian itu tidak harus terlalu besar kok. Saya impian di awal waktu pertama sederhana-sederhana aja. Saya cuma pengen bawa keluarga saya ke tempat makan hotel bintang 5 di mana saya tidak peduli, saya tidak takut berapa bil yang keluar. Itu impian sederhana saya. Kenapa? Karena saya pernah jadi waiter. Saya tahu melihat dengan mata kepala saya pada saat weekend, Sabtu Minggu, keluarga-keluarga dari kakeknya, anaknya, cucunya ngumpul sama-sama, makan, ketawa ketiwi, dan saya ngebersihin makanannya. Dan itu saya terbesit. Kenapa bukan saya yang di sana? Kenapa saya yang bersihin makanannya? Kan begitu. Saat waktu itu saya nggak punya kesempatan dan caranya. Dan pada saat saya punya kesempatan dan caranya, saya nggak mau buang-buang waktu. Segera mungkin saya langsung untuk buktikan gitu loh bahwa impian ini bisa dijadikan kenyataan. Nah itulah fungsinya kita hidup. Pada saat impian-impian kita sudah bisa terwujud, bantu lingkungan teman-teman kita yang serius dan mau dan bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan impian mereka. Ingatlah, yang mau dan bisa diajak kerjasama. Kalau yang nggak mau dan nggak bisa kerjasama, nggak usah dipikirin, cuekin aja. Kenapa kita pusing-pusing? Barulah di situ kita bakal punya hidup bermakna. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang yang baru pertama kali gabung di bisnis ini. Itu berlaku untuk semuanya kok. Gitu Mas Wendy. Oke, keren banget. Oke, nah sekarang untuk para distributor nih Mas Joko nih, ada tips nggak untuk para distributor yang udah melakukan di sini agar makin tangguh seperti Mas Joko nih?
Karena kan bisa mood Saya, itu naik turun ya. Hah? Mood itu kadang kan naik turun nih, ngelihat pemula-pemula gitu kan, sampai akhirnya belum nyampe 6A pun udah berhenti seperti itu. Boleh dong kasih tips nih Mas Joko nih untuk para distributor agar makin tahan. ya intinya kan bagaimana kita bisa menjaga semangat kita untuk terus bergerak kan. Ya. Semangat kita itu bisa surut karena energi yang masuk itu nggak ada. Energi yang masuk itu artinya energi yang membuat semangat kita naik. Nah itu karena apa? Karena impian kita mengecil. Jadi saya sudah menyimpulkan pada saat orang yang punya semangatnya turun, itu motivasinya meredup, impiannya meredup. Karena kenapa? Karena dia fokus selalu ada di masalah, di lingkungan yang penuh dengan masalah. Pada saat masalah membelenggu dia tanpa dia sadar, impiannya lama-lama mengecil. Dan pada saat mengecil, fokusnya dia pasti terhadap masalah. Dan akhirnya motivasinya dia, semangatnya dia turun. Nah, bagaimana untuk menaikkan ini? Nah, itulah fungsinya leader, partner, partner bisnis kita, upline kita lah istilahnya kayak gitu kan. Untuk kita konsultasi, untuk kita ngobrol, jangan diem aja. Kalau misalnya diem aja, lama-lama jadi bisu. Nah, kalau udah bisu lama-lama mulutnya keborgol. Nah, akhirnya dia buat asumsi sendiri. Dan akhirnya dia mati. Udah, di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak dibalas. Muntaber ya Mas Joko? Kan begitu indikator-indikator. Menurut berita. Ya itu kita juga nggak bisa kita nggak bisa punya kekuatan untuk merubah itu semua gitu loh. Nah makanya kitalah yang harus jadi sampel buat tim kita. Nah semangat ini akan bisa terus terjaga kalau kita selalu ada di lingkungan yang penuh dengan semangat. Penuh dengan positif. Kalau kita ngejauh dari api, rasa panasnya hilang. Jangan pernah jauh dari bara api. Bara apilah yang membuat kita terus konsisten, yang membuat kita semangat. Nah, pertanyaannya bagaimana saya sendiri mendapatkan bara api? Kalau saya mah saya banyak tontonan YouTube, saya bisa membuat YouTube itu menjadi bara api saya. Saya bisa membuat teman-teman yang jadi pembicara jadi bara api saya. Tapi kan nggak semua orang punya jam terbang seperti saya kan gitu. Tapi untuk bisa seperti itu kan harus mulai dari sekarang. Nah itulah ingar sosung tulodo ing madyo bangun karso tuturi handayani. Itu kira-kira Mas Wendy. Terus di kondisi Mas Joko sekarang nih yang sudah cukup segalanya, apa impian terbesar nih dengan kondisi yang sekarang? Impian terbesar saya yang sekarang ya, saya jujur aja, ini my wildest dream ya. Yes. My wildest dream. Saya pengen banget Enagic buka pabrik loh di Indonesia, nggak tahu kenapa. Wow, it's amazing. Kalau Enagic buka pabrik di Indonesia, itu artinya dia investasi di Indonesia. Dia artinya membuka lapangan kerja di Indonesia, benar nggak? Ini my wildest dream ya. Tadi kan ditanya impian gila saya pengen banget. Karena kalau ada, saya nggak tahu ya, kalau ada pabrik Kangen Water di Indonesia, ini bakal dahsyat banget menurut saya. Dan tugas kita lah, saya nggak mungkin bisa lakukan ini sendiri. Tugas kita lah, teman-teman semua, termasuk saya, semuanya yang bisa meyakinkan Mr. Oshiro buka kantor buka pabrik di Indonesia. Solusinya karena kalau ini sampai terjadi, kebayang nggak ada teknologi dari Jepang itu dirakitnya di kita gitu loh. Saya mah nggak mempermasalahkan lah, walaupun ini produk dari Jepang, tapi kalau misalnya bisa membantu 128 juta penduduk Indonesia, kenapa tidak? Banyak banget keuntungan dari Indonesia kalau Mr. Oshiro investasi buka pabrik di sini. Menurut saya loh ya. Dan yang paling diuntungkan adalah orang-orang yang sekarang sedang membangun. Udah curi start ya. Tidak mungkin ya. Itu impian terbesar saya. Semoga bisa terwujud ya. Dan solusinya adalah ya kita para distributor harus memperbesar omset dulu ya Mas ya. Ya kita harus bersatu. Nggak bisa ini kerja sendiri sebenarnya. Kita harus bersatu terus menggaungkan
yang namanya Mengganggu. sehat sejati. Jangan Yes. pernah bosan, jangan pernah putus asa. Terus nggak usah pikirin orang-orang yang tidak aktif, nggak usah mikirin orang yang kerja. Nggak usah, kita terus aja. Karena saya yakin kok, ini semua pada akhirnya indah akan waktunya. Artinya masyarakat Indonesia akan benar-benar terbuka pentingnya air kangen ini untuk punya mesin di rumah mereka, sama seperti mereka punya TV di rumah. Yes. Satu rumah, satu unit Satu minimal ya. mesin. Itu Satu aja. mesin. Itu kita bisa wujudkan bersama-sama dengan 501 Sistem Indonesia. Amin, 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 dan amin, di amin. luar 501 Sistem Indonesia juga. Alright. Yeah. Ya, kita semua bahu-membahu, saling support. Dan saya yakin kita bisa meyakinkan Mr. Oshiro untuk buka investasi di Indonesia. Ya, semangat. Amin, 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 amin ya. Gila dah, Oke. gila dah. Thank you banget Mas Joko ya. Ini masih ada berapa menit? Sudah habiskah waktunya Mas Masih Arif? ada 5 menit. Masih ada 5 menit Mas Wendy. Masih ada 5 menit ya. Mas Joko nih, oke. Masih ada tips-tips untuk teman-teman di Indonesia ke depan nih 501 System ada program apa aja nih Mas? 2021 ini. Kalau diceritakan sekarang nggak seru dong. Oh nggak seru ya. Iya. Yang jelas kita tunggu nih roadshow-nya Mas Joko tentunya nih ya. Iya, itu saya udah kepikiran Mas mau melakukan itu lagi gitu loh. Ya. Ya, cuma kan Udah harus kangen banget. ada kebutuhan kan dari teman-teman. Ya. Ah, kalau saya roadshow tapi saya nggak dibutuhkan, ngapain saya roadshow? Mendingan saya direct oke. sendiri aja kan gitu, Ya, ya, memperkaya diri sendiri. Gitu. Nah, di menit terakhir ini, ini kalau saya diizinkan untuk menyampaikan kepada teman-teman Silakan Mas Joko. para distributor dari Sabang sampai Merauke, teman-teman yang baru memulai atau sudah memulai atau yang sudah senior sekalipun, saya di kesempatan hari malam yang berbahagia ini ingin menyampaikan bahwa bisnis energi ini adalah bisnis yang saya yakin bahkan untuk 10 tahun ke depan pun akan terus berkibar. Tapi berkibar atau tidaknya semua tergantung kita masing-masing. Karena ini bisnis yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Ini bisnis yang baru bisa besar kalau kita semua tidak memikirkan diri kita masing-masing. Bisnis ini akan besar kalau kita saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain, kemudian saling berpegangan satu sama lain. Percaya sama saya, kalau bisnis ini dikerjakan dengan kekompakan yang luar biasa, saya yakin sekali Indonesia akan besar sejajar dengan negara Amerika. Amin, amin, amin. Ya, Saya yakin silakan. sekali akan banyak orang-orang Indonesia yang akan tertolong kesehatannya, yang tertolong secara finansialnya. Kita nggak usah kecil hati dengan situasi kondisi pandemik seperti ini. Yakin sama diri kita bahwa Enagic siap memberikan yang terbaik buat kita semua pada saat kita juga memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan malam ini yang sudah disampaikan pada teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke bisa memberikan manfaat dan pastinya semangat baru untuk kita terus menjadikan seperti yang Mas Wendy bilang, satu rumah satu mesin. Yes. Ya, kita harus teriakin satu rumah satu mesin untuk Satu rumah satu mesin. sehat dan untuk Indonesia yang kuat. Wah, Yes, luar biasa, keren banget ya. Satu rumah, satu mesin. satu mesin ya teman-teman semuanya ya. Satu rumah satu mesin. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Joko. Indonesia kuat, Indonesia sehat. Keren, keren, keren. Ya. Oke, karena waktu juga ya, kami dari 501 System Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas inspirasinya Mas Joko ya. Terima kasih banyak 9 Mas tahun Wendy. dedikasinya di Enagic Indonesia ya, sudah merubah hidup pribadi Mas Joko, keluarganya, dan bahkan sudah merubah ribuan banyak masyarakat Indonesia ya. Ke depan satu rumah satu mesin, Indonesia sejahtera, Indonesia maju, sukses untuk Indonesia kita semua. sehat, Indonesia kuat.
Luar biasa. Oke, akhir kata saya Wendy juga mohon pamit ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di live talk show malam hari ini ya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata juga. Dan salam sehat, salam sukses luar biasa. Sampai jumpa di live Zoom berikutnya hari Jumat ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Thank you, malam. Mas Joko semuanya. Oke. Thank you. Mewakili manajemen 501 Sistem Indonesia, kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada MC kita, host kita pada malam hari ini, Mas Wendy Yap dari Yogyakarta. Oke, dan juga ucapkan terima kasih juga kepada Mas Joko yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pada malam hari ini. Nah ini teman-teman, kita berikan momen ini, boleh dibuka videonya, Kameranya. kita akan screenshot bareng Mas Joko ya, foto bareng nih ceritanya. Oke, kita buka kameranya, ambil pose yang keren. Ya, hitungan ketiga, silakan di screen cap sendiri ya. Oke, siap, 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara Talk Terima Show kasih. 501 Sistem Indonesia malam hari ini, dan Silakan. akan saya buka mikrofonnya untuk teman-teman bisa ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini. Silahkan. Terima kasih Mas Joko.